Oke, bisa. Oke. Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat Pagi, Pak pagi Sigit. Ibu Ira. Mohon maaf, saya buka channel yang lain, membuka acara di Oke, Pak Sigit, webinar yang kita mulai lain. aja ya, karena ini Siap, hari siap. Jumat ya. Iya, betul Bu. Ya, Ya Bu Ira, saya ikut. oke. Terima kasih. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan waktu untuk bergabung dalam diskusi pagi ini. Semoga pertemuan hari ini menjadi ruang berbagi ilmu, pengalaman, dan solusi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Amin. Tema yang saya angkat kali ini adalah optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD guna mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Sebagaimana kita ketahui bersama ya bahwa TKD atau transfer ke daerah saat ini semakin terbatas. Malah kemarin ada pernyataan Pak Purbaya, Pak Menkyu bahwa 490 Pemda itu tidak mampu untuk membayar gajinya gitu ya, karena TKD yang semakin turun. Lalu kita tidak bisa menafikan bahwa kebutuhan ya kondisi daerah agar semakin kreatif, inovatif dan mampu menggali potensi daerah melalui optimalisasi baik yang sudah dilakukan di berbagai daerah. Bagaimana membangun kemandirian fiskal yang berkelanjutan? Semua akan kita bahas bersama narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Izinkan saya perkenalkan narasumber kita yaitu Bapak Dr. Sigit Kurnianto SE, MSA, AK, CA, SAS, ASEAN, CPA, CPAG, GRMP. Waduh, luar biasa. Ngalah-ngalahin ini nih Pak. Kereta api panjangnya nih ya. Beliau merupakan CEO dari Erlangga Institute for Learning and Growth AYLG Universitas Erlangga. Oh, ini benar-benar CEO nih Bapak Ibu ya, bukan CEO-nya Dracin ini ya. Ini luar biasa gelarnya aja panjangnya ampun daerah dalam kinerja organisasi. Selamat pagi Pak Pagi. Sigit. Selamat pagi Bu Ira. Makasih Ya, telah meluangkan waktu bersama pada podcast atau pada interaktif kita ini, talkshow interaktif kita ngopi. Nah, memang ngopi. sengaja kita punya eh, apa ya channel atau kegiatan namanya ngopi, ngobrol pintar. Kita belajar ngobrol-ngobrol biar jadi pintar nih Bapak ya. Iya, tapi karena saya juga suka kopi dan rata-rata biasanya bapak-bapak juga suka kopi ya, walaupun ibu-ibu juga ada. Ya, makanya saya ngambil tema ngambil nama talkshow interaktif saya adalah ngopi, ngobrol pintar. Dan pastinya narasumbernya memang yang Bisa pintar-pintar gitu ya. aja. Nah, sebelum ke materi utama saya ingin tanya-tanya ringan dulu, Pak. Pemanasan dulu ya. 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 Nah, ini sudah diprolog sama Bu Ira Hmm. sebenarnya tadi ya. Iya, eh, terima kasih Bu Ira, pertanyaan yang sangat menarik sebagai pembuka ini. Jadi kondisi fiskal pasti ada satu kata, challenging, menantang ya. Bukan sesuatu yang ini ya, bahasanya lebih menarik itu eh, menantang, menggunakan kata menantang Bapak Ibu. Ya, kita tahu sendiri bahwa sekarang itu ada eh, apa ya, efisiensi di daerah, dana transfer yang ke daerah itu dikurangi ya Bu, gitu Bapak Ibu. Sedangkan satu sisi target yang diharapkan eh, pemerintah kepada pemerintah daerah ini cukup tinggi juga. Jadi kan eh, sumber dayanya terbatas, tapi mimpinya tinggi, gitu, ya kan? Nah, ini pasti menantang. Kenapa? Muncul biasanya kalau dalam kondisi penuh dengan keterbatasan,
dengan kondisi penuh dengan kesempitan gitu ya, itu muncul daya kreativitas, financial creativity gitu ya, Bapak Ibu. Dan kuncinya kan kita tahu bahwa sumber pendapatan itu revenue stream dari pemerintah daerah itu kan ada dari dana transfer dari pemerintah pusat melalui DAU maupun DAK gitu kan. DAU pun itu dikurangi, DAK pun itu kan usulan pembangunan lalu yang membangun adalah pemerintah pusat ya Bapak Ibu ya. Beda dengan dulu, dulu itu eh, DAK diatur oleh pemerintah pusat, eh, dikasih uang, daerah membangun, gitu kan. Ini maka revenue stream yang lain adalah PAD, pendapatan asli daerah. Itu harus digenjot. Selama ini ada dana transfer, saatnya Bapak Ibu untuk eh, apa namanya kreativitas dalam peningkatan PAD, gitu ya. Ini kondisi saat ini ya. Jadi kemandirian fiskal itu menjadi kebutuhan di pemerintah daerah dengan kondisi saat ini, dengan keterbatasan, dengan tujuan yang cukup tinggi gitu ya, dengan target pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi gitu kan, Bapak Ibu. Harapannya nasional kan 8% ya, cukup tinggi sekali ya, Bapak Ibu ya. Begitu. Kira-kira sebagai gambaran awal, Bu Ira. Oke deh, terima kasih Bapak. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya running nih Bapak. Ya, lari-lari Ya, kecil, ya, ya. lari-lari kecil. Nah, tadi kita katakan Betul, ada betul. kemandirian fiskal. Seperti seperti apa sih kemandirian fiskal itu, Bapak? Apa sih indikator atau rumusnya yang tepat untuk mengukur bahwa suatu daerah itu dianggap mandiri gitu, Bapak? Nah, paling sederhana adalah kita buat rasio ya, Bu ya. Rasio itu kan alat analisis keuangan gitu ya. Ada rasio namanya rasio kemandirian. Kita lihat yang pertama rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah. Gitu ya. Jadi sebesar sebesar berapa kemampuan PAD kita terhadap total pendapatan kita. Kalau ini PAD kita rasionya semakin tinggi, PAD terhadap pendapatan daerah semakin tinggi, itu semakin mandiri kita, Bapak Ibu. Ya tentu ya, gitu kan. Jadi tidak bergantung pada sumber dana transfer gitu. Lalu berikutnya rasio ketergantungan terhadap dana transfer. Ya, ini variasi jenis indikator kemandirian ya. Jadi kita ada ketergantungan terhadap dana transfer. Jadi PAD dibandingkan dengan dana transfer. Lalu ada rasio PAD terhadap belanja daerah. Sejauh mana PAD ini untuk membiayai belanja daerah kita. Ya. Lalu ada eh, bukan rasio lagi nih, pertumbuhan PAD. Ini secara year to year bagaimana pertumbuhannya, gitu ya. PAD kita semakin meningkat atau semakin berkurang. Harusnya harus semakin eh, berganti zaman ya dari waktu ke waktu kan seharusnya semakin meningkat gitu ya Bapak Ibu ya karena juga masyarakatnya semakin banyak yang dilayani banyak kebutuhannya semakin kompleks gitu ya tentu harapannya pertumbuhan PAD grafiknya naik terus gitu ya. Nah, lalu juga yang terakhir adalah tingkat diversifikasi PAD. Nah, kita bisa mengoptimalkan yang ada itu sebagai strategi. Kalau memang yang sumber PAD yang ada itu belum optimal, PAD mix revenue gitu Bapak Ibu ya, sumber-sumber pendapatan. Ini juga upaya untuk meningkatkan kemandirian. Ya ini salah satu indikator tingkat diversifikasi PAD salah satu indikator kemandirian. Gitu Wira. Siap, Bapak. Luar biasa sekali. Nah, kemudian Bapak, eh, sekarang ini kan ruang fiskal pemerintah pusat juga terbatas nih, Bapak. Ya, banyak sekali ya program-program yang harus kita danai. Nah, eh, transfer ke daerah jadinya semakin selektif dan mungkin semakin berkurang. Menurut Bapak, kondisi ini ancaman atau momentum nih agar pemerintah daerah bisa lebih mandiri? Ya, eh, kita berangkat dari kondisi ya. Kondisi
saat ini kan kita tahu sendiri dana transfer itu menjadi ketergantungan buat pemerintah daerah. Nah, ketika kondisinya saat ini dikurangi, wah ini menjadi tantangan tersendiri ya, gitu. Karena setiap daerah tidak memiliki kapasitas fiskal, ya. Eh, Rata-rata ya, porsi PAD-nya mungkin 36%, sedangkan dana transfer itu kan mencapai sampai 58,9%, Bapak Ibu. Ya, eh, ini juga eh, menjadi problem. Yang kedua adalah masalah eh, belanja yang produktif. Ya, kita tahu organisasi itu sesuai dengan teori manajemen ya Bapak Ibu pengelolaan. Organisasi harus dikelola secara value for money, ekonomis, efisien dan efektif. Nah, masalahnya adalah belanja kita belum mengarah ke sesuatu yang produktif, tapi cenderung ke konsumtif, memenuhi kebutuhan rutin Bapak Ibu. Nah, seharusnya kan belanja rasio belanja untuk modal itu lebih tinggi sehingga itu menjadi penggerak ekonomi gitu ya Bapak Ibu, bukan belanja pegawai atau belanja rutin yang lainnya gitu ya. Kalau kita misalnya belanja modalnya lebih banyak ke pembangunan infrastruktur, itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya, membangun sesuatu aset yang akan menghasilkan pendapatan gitu ya. Itu penting Bapak Ibu. Ya. Eh, yang menjadi ancaman saat ini kita tahu tadi yang saya sampaikan adalah PAD yang rendah, sebagian besar belanja bergantung pada dana alokasi umum, dana alokasi khusus, ya, dana hibah gitu ya, DBH gitu ya, dana bantuan dan hibah gitu ya. Penurunan transfer dapat menghambat pelayanan publik, Bapak Ibu. Pembangunan infrastruktur dan pembayaran kewajiban daerah. Ini menjadi problem ya, Bapak Ibu ya. Tapi dengan kondisi yang terbatas seperti ini, itu memang ancaman, tapi bisa menjadi peluang, Bapak Ibu. Kalau kita berpikir positif ya, Bapak Ibu ya. Kondisi ini pasti akan mendorong kreativitas Pemda, memaksa Pemda bagaimana meningkatkan PAD ya, pendapatan asli daerah. Dengan cara apa? Mengoptimalkan pajak, aset daerah, BUMD gitu ya. Selama ini BUMD itu kan kebanyakan rugi gitu ya Bapak Ibu ya. Pasti akan didorong bagaimana BUMD itu mencapai targetnya gitu ya. Ekonominya jalan, sosialnya juga jalan gitu ya Bapak Ibu ya. Sehat semuanya, berkontribusi terhadap PAD gitu ya. Lalu ada aset-aset di pemerintah daerah itu banyak yang menganggur gitu ya. Belum dikerjasamakan, belum disewakan gitu kan ya. Bisa aja dilakukan bid operate transfer gitu ya, BOT gitu ya, atau bid transfer operate ya dengan swasta. Misalnya pasar, pasar tradisional diubah menjadi pasar modern. Ya, misalnya seperti itu. Tidak usah menggunakan dana sendiri Bapak Ibu, bisa bekerja sama dengan swasta dengan bagi hasil. Ya. Lalu mengoptimalkan pajak. Pajak ini rasanya eh, belum tertib juga sebenarnya pajak daerah ini. Ya, pajak daerah ini misalnya restoran, misalnya yang lainnya ya Bapak Ibu ya, itu bisa dioptimalkan gitu. Ya, dengan cara apa? Memperkuat data. Ya, memperkuat data lalu juga melakukan collection yang optimal gitu ya, penagihan yang optimal gitu. Bapak Ibu. Dan juga melakukan early warning system dan juga melakukan semacam reminder. Kalau masyarakat diingatkan, dia kan pasti akan patuh pajak gitu ya. Misalnya ada eh, apa namanya pendataan ketetapan pajak lalu diinformasikan ke wajib pajak gitu ya melalui WA, SMS dan sebagainya gitu ya untuk mengingatkan dia akan mempunyai kesadaran membayar pajak. Ya, masalahnya adalah masyarakat kadang-kadang nggak sadar waktunya bayar pajak gitu Bapak Ibu, perlu kita ingatkan. Lalu ada ekonomi lokal. Ah, ini ekonomi lokal, ekonomi kreatif. Kalau kita bisa membangun ekonomi, maka otomatis pertumbuhan pajak fiskal kita juga akan menguat gitu Bapak Ibu. Jadi jangan memperbanyak apa namanya pajak-pajak baru atau meningkatkan tarif gitu ya. Optimalkan yang ada dulu Bapak Ibu dengan cara memperbesar ekonominya masyarakat. Kalau kita membuat pusat-pusat ekonomi dan ekonominya bergerak di daerah itu, otomatis pajaknya juga akan meningkat gitu Bapak Ibu ya. Dan pastikan juga ada tim yang akan melakukan optimalisasi pajak itu tadi gitu ya. Lalu ada
juga pembiayaan yang inovatif. Bapak Ibu mungkin perlu mengenal juga kan alternatif pembiayaan melalui obligasi daerah. Itu juga belum tersentuh Bapak Ibu. Ya kan? Tapi harus benar-benar itu dipastikan kehati-hatiannya ya, jangan sampai nanti menjadi resiko apa namanya kemampuan untuk membayarnya di masa depan pemerintah daerah gitu ya. Pembiayaan inovatif bisa aja crowdfunding juga bisa dimanfaatkan gitu ya. Mungkin ada crowdfunding yang dilakukan apa pemerintah ya gitu ya. Eh, Kebanyakan crowdfunding itu dilakukan oleh swasta gitu kan ya atau non pemerintah. Tapi ini juga bisa menjadi bagian pembiayaan inovatif yang dilakukan pemerintah. Begitu Bu Ira. Ya, Bapak. Anda nih Pak, ada kepala daerah atau mungkin pemerintah daerah datang kepada Bapak gitu ya. Dia ingin meningkatkan PAD-nya nih, karena waktu tinggal 3 tahun lagi nih Bapak. Kira-kira 5 langkah pertama yang akan Bapak sarankan untuk meningkatkan PAD bagaimana? Oke, challenging ini pertanyaannya. Yang pertama, Bapak Ibu, eh, data pajak itu kan belum akurat, maka perlu dilakukan penyempurnaan, gitu ya. Jadi buatlah data center, gitu ya, yang eh, dikelola, memberikan informasi yang relevan, ya, termutakhir, gitu Bapak Ibu, untuk eh, mengetahui sebenarnya kondisi dari wajib pajak kita. Jadi ada basis data wajib pajak, objek pajak, lalu nilai objek sering belum diperbarui sehingga potensi PAD tidak tergali optimal gitu Bapak Ibu. Jadi ini data penting Bapak Ibu, ya. Kalau datanya nggak kuat, kita nggak tahu potensinya yang hilang di mana gitu Bapak Ibu. Ya, data ini penting. Data pajak yang belum akurat sering terjadi. Yang kedua adalah melakukan administrasi dan digitalisasi ya Bapak Ibu ya yang dirasa saat ini masih lemah gitu ya. Pembayaran transaksi secara digital itu memudahkan. Kalau misalnya membayar pajak itu melalui elektronik ya, mobile bank, mobile gitu ya, HP gitu ya dan sebagainya, memudahkan masyarakat untuk membayar. Nah, sekarang itu kalau masyarakat bingung ya, dia sadar pajak, tapi bagaimana cara membayarnya nggak tahu dan dengan kondisi yang saat ini yang apa namanya era digitalisasi, maka sarana itu mudah untuk dibuat Bapak Ibu ya, untuk memudahkan masyarakat membayar gitu ya Bapak Ibu. Eh, Yaitu kerjasama dengan merchant-merchant gitu ya untuk memfasilitasi pembayar pajak gitu ya. Jadi itu misalnya digitalisasi gitu ya, administrasi itu yang dipermudah gitu Bapak Ibu ya. Jadi pariwisata, UMKM, perdagangan, aset dan investasi belum optimal karena tata kelola dan iklim usaha yang lemah. Ini juga menjadi problem ya, masalah perizinan dan sebagainya. Jadi mungkin perizinan satu pintu gitu ya dan memudahkan dan kalau bisa melakukan melalui aplikasi gitu ya. Lalu yang ketiga adalah kapasitas dari aparatur kita ya, yang jumlahnya terbatas dan juga eh, secara kompetensi juga terbatas Bapak Ibu. Kapabilitas itu menentukan keberhasilan juga Bapak Ibu. Jadi banyak daerah yang masih kekurangan SDM untuk pendataan, pemeriksaan, penagihan dan analisis potensi pajak. Ini. Jadi kapasitas itu perlu dikuatkan baik secara kuantitas maupun kualitas Bapak Ibu ya untuk melakukan analisis potensi pajak dan melakukan penagihan ya. Lalu ada keempat, potensi ekonomi belum terkonversi menjadi PAD. Ini yang Bapak Ibu. Saya punya pengalaman Bu Ira, dulu tahun berapa ya lupa saya. Waktu zamannya Gubernur Jawa Timur Pak Dekarwo, kami melalui Ikatan Akuntan Indonesia wilayah Jawa Timur itu diberi tugas untuk melakukan kajian analisis potensi daerah gitu. Dan itu disisir Bapak Ibu, mulai Dinas Bina Marga misalnya gitu, dilakukan analisis gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi waktu itu kami melakukan survei di lapangan titik-titik potensi yang bisa menghasilkan pendapatan. Misalnya papan reklame ya di jalan itu ya Bapak Ibu ya. Yang menjadi titik-titik kita hitung itu ya berapa jumlah jalan reklame di wilayah kewenangannya provinsi gitu ya.
yang bisa menghasilkan pendapatan. Ternyata hasil kajian kami menunjukkan gap yang cukup besar antara target yang selama ini ditetapkan oleh Dinas Pendapatan gitu ya dengan apa namanya realitas potensi yang ada. Nah, ini menjadi rekomendasi gitu ya untuk gubernur untuk mendorong kinerja Dinas Pendapatan daerah yang lebih optimal gitu. Karena ada data tadi Bu Ira. Kita dari kajian kami itu melakukan survei lapangan itu muncul data. Data itu dijadikan apa namanya penetapan target untuk dinas tertentu gitu ya. Sehingga selama ini kan kalau dinas-dinas itu menetapkan target pendapatan itu kan main aman Bu Ira. Select budget. Select budget itu adalah membuat mudah semuanya. Kalau pendapatan tidak terlalu ditinggikan ya di bawah apa ya yang penting bisa dicapai dengan mudah gitu ya Bapak Ibu. Kalau anggaran dilonggarkan biasanya ya, dibesar-besarkan gitu kan. Itu perilaku yang behavior di pemerintah. Itu harus dihindarkan, itu nggak akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah. Ya, caranya adalah dengan data. Kita melakukan kajian potensi pendapatan daerah. Setiap dinas itu punya potensi itu sesuai dengan ruang tugasnya gitu ya. Kita identifikasi, kita lakukan survei, penelitian gitu ya, lapangan gitu ya, Bapak Ibu ya. Itu waktu itu kerjasama antara inspektorat eh, Ikatan Akuntan Indonesia di mana di situ banyak akademisinya Bapak Ibu waktu itu ya. Dan kami juga beberapa di ILG itu juga diminta itu. Banyak sekali di kami juga di UNER itu ada permintaan untuk melakukan kajian eh, eh, optimalisasi potensi pendapatan daerah melalui tadi Bapak Ibu ya pemetaan potensi daerah di mana saja berkaitan masing-masing dinas, tugas masing-masing dinas gitu ya. Baik asetnya, baik itu apa namanya potensi-potensi yang lainnya juga itu. Sehingga bisa mengoptimalkan Bapak Ibu gitu ya dan bisa menetapkan target masing-masing dinas gitu ya dengan eh, apa ya dengan relevan dan dapat dicapai gitu ya dengan usaha yang terbaiknya gitu. Yang kelima Bapak Ibu ketergantungan transfer masih tinggi ya ini ya besarnya dana transfer dapat mengurangi pendorong pemerintah daerah untuk menggali sumber penerimaan baru. Jadi kebetulan ini pemerintah pusat mengurangi dana transfer ini menjadi apa namanya potensi Bapak Ibu untuk melakukan kreativitas dalam peningkatan PAD gitu ya. Ini 5 hal yang mungkin bisa kita lakukan Bu Ira gitu. Oh, luar biasa Bapak. Ini kalau saya jadi kepala daerahnya nih, saya langsung angkat Bapak jadi konsultan saya nih Pak. Ini kayaknya saya kurang puas nih Pak. 5 doang dikasih tahu rinciannya. Actionnya apa nih gitu ya. Ya, oke Bapak. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Nah, kan kalau kita bicara PAD, kita langsung tertuju adanya ya yang terkenal cuma pajak dan retribusi gitu ya, jadi primadona. Nah, untuk peluangnya nih Pak, biar lebih luas, inovasi apa sih yang menurut Bapak sudah mulai dikembangkan pemerintah daerah? Mungkin Bapak pernah mendampingi beberapa daerah yang iya tadi PAD atau pajak retribusinya ini udah inovasinya udah bagus banget, udah yang inilah yang apa bukan anomali ya, yang unusual gitu ya, Bapak. Oke, Silakan, Pak. jadi inovasi-inovasi daerah ya cara meningkatkan PAD itu tanpa meningkatkan tarif juga bisa. Karena tarif itu sensitif ya, Bu ya. Betul ya? Kalau di tarifnya diubah gitu, banyak kejadian kan di kabupaten mana itu ya, yang sampai Pati. di demo terus sekarang bupatinya, Pati. Pati ya, Pati sampai masuk Iya. penjara karena korupsi gitu kan. Jadi karena itu memberatkan masyarakat. Ya, caranya tidak hanya itu Bapak Ibu, itu sangat sensitif terhadap masyarakat ya, membawa beban gitu ya. Lebih baik Bapak Ibu optimalisasikan tarif yang ada. Banyak sekali apa namanya kebocoran-kebocoran karena apa? Data itu belum mencakup semuanya Bu Ira. Ya, ada wajib pajak yang belum membayar pajak sebenarnya. Jadi perlu perbarui data wajib pajak dan objek pajaknya, gitu ya. Itu penting Bapak Ibu. Ya,
Saya melihat itu. Kadang-kala kita berpikir tarif yang lain, tarif ditingkatkan, padahal ini belum optimal. Yang ada itu belum semua masyarakat membayar pajak gitu, Bapak Ibu, gitu ya. Ya, optimalkanlah dengan cara memperbarui data wajib pajak dan objek pajaknya. Nah, itu pasti kalau dikelola dengan baik, dengan tim super tim ya, Bu Ira, Ya. super tim gitu, tim khusus gitu ya, itu bekerja untuk menyempurnakan itu dan melakukan penagihan itu akan jauh lebih baik gitu ya daripada menimbulkan gejolak dengan tarif. Lalu yang kedua adalah ya penagihan ini penting ya. Meningkatkan kepatuhan dan penagihan tunggakan. Ya, memang kita ada relaksasi ya Bapak Ibu ya. Sama seperti asset policy itu relaksasi ya Bapak Ibu ya. Kalau di daerah bisa saja dilakukan itu, bisa misalnya diberikan, tapi selektif ya, tidak semuanya ya. Wajib pajak, fokus ke wajib pajak yang berisiko besar ya Bapak Ibu. Terus diberikan kalau dia memang kesulitan membayar pajak, diberikan kemudahan untuk membayar pajak dengan cara mengangsur misalnya gitu. Ya, itu dalam rangka untuk mengoptimalkan Bapak Ibu. Daripada nggak bayar Bapak Ibu ya gitu ya. Jadi meningkatkan kepatuhan dan penagihan tunggakan gitu ya. Jadi ada reimbursement lah gitu ya. Lalu berikutnya digitalisasi Bapak Ibu. Nah, pembayaran ini juga membantu sekali untuk kemudahan untuk membayar pajak dan juga mengurangi menutup kebocoran Bu Ila. Dengan digitalisasi, dengan mekanisme transfer gitu ya, otomatisasi itu maka tidak ada hubungan dengan manusia-manusia kan ya. Risiko untuk inefisien itu eh, apa namanya bisa bisa dihindarkan gitu ya. Sehingga kebocoran juga tidak terjadi Bapak Ibu dengan digitalisasi. Lalu mengoptimalkan aset daerah dan BUMD. Nah, banyak aset daerah yang nganggur Bapak Ibu. Pada saya bisa juga dioptimalkan dengan kerjasama, dengan disewakan, lalu dibangun pusat ekonomi di situ sehingga ada apa namanya bisa kita memberikan pendapatan untuk daerah melalui pemanfaatan aset itu gitu ya. Dan yang baik ya Bapak Ibu ya. Padahal BUMD itu menjadi sumber PAD Bapak Ibu. Harusnya bisa dioptimalisasi dengan tata kelola BUMD yang baik. Ini juga dalam rangka menyosong PP ya, BUMD ya. Nanti Bapak Ibu akan melaksanakan BP itu dan tujuannya adalah meningkatkan BUMD. BUMD itu sama dengan BUMN. Harusnya kalau BUMN bisa, BUMD bisa gitu kan. Bahkan BUMD itu bisnis as usual kan Bapak Ibu ya. Cuman ada dua fungsi sebenarnya. Tidak ada fungsi ekonomi saja, tapi fungsi sosialnya juga dijalankan. Jadi BUMD itu harusnya punya potensi berkontribusi ke PAD yang cukup besar. Asal uh, apa ya tata kelola yang baik, mulai dari tata kelola struktur, kepemimpinannya itu terpilih orang yang kompeten dan berintegritas gitu ya melalui seleksi pemilihan yang formal dan transparan. Ya, yang terjadi kan nggak gitu, orangnya siapa dan juga ada manajemen strategik gitu ya Bapak Ibu di tata kelola prosesnya, lalu ada apa di situ ada identifikasi risiko dan juga pengendalian memadai ya. Lalu juga ada manajemen kinerja, lalu juga ada manajemen risiko dan juga ada transparansi dan akuntabilitas keuangan di dalam BUMD itu. Ya, itu untuk meningkatkan BUMD. Lalu juga kita perlu membuat pusat-pusat ekonomi kreatif, Bu Ira. Jadi mendorong kreativitas pemerintah daerah ya dengan membuat pusat-pusat ekonomi kreatif ya home industri lalu juga industri juga ditingkatkan gitu ya. Eh, Lalu kita aktif membuat perencanaan Bapak Ibu perencanaan investasi daerah lalu kita cari investornya kita undang investor dan juga risikonya apa. Tapi banyak peluang lah ya. Nah, kalau misalnya yakin bahwa investasi di situ akan menghasilkan, mereka akan tertarik untuk investasi. Jadi yang langkahnya Bapak Ibu membuat, kami juga pernah membantu satu daerah,
membuat semacam blueprint, ya, blueprint pengembangan investasi daerah gitu. Jadi potensi-potensi yang ada di daerah itu kita identifikasi, lalu kita buat perencanaan bagaimana meningkatkan pemanfaatan dari potensi itu, gitu ya. Dan itu kita coba buat proposal, ya, perencanaan itu, terus proposal itu disampaikan ke investor, investor tertarik untuk investasi. Itu perlu dibikin, gitu, Bapak Ibu, kajian semacam itu. Dan uh, UNER, Universitas Erlangga, siap membantu Bapak Ibu, ya, khususnya di Erlangga Institute for Learning and Growth memang banyak sekali. Ini ILG itu lembaga Bapak Ibu di universitas, ya, yang kegiatan berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, ya, terkait dengan kajian, proyek, gitu ya, Bapak Ibu, itu di tangan kami, ditangani oleh ILG. Baik di ILG itu ada 9 center di bawahnya, gitu ya, multidisiplin ilmu, ada yang dari ekonomi, ada yang dari sosial, ada yang dari apa namanya kesehatan, gitu ya Bapak Ibu ya. Di situ ada banyak center, di situ 9 center. Lalu juga ada kegiatan-kegiatan para peneliti di setiap fakultas juga melalui kami Bapak Ibu. Jadi kami itu kumpulan-kumpulan para ekspertis. Ada 1.000 lebih ekspertis Bu Ira di kami, gitu ya. Siap membantu Bapak Ibu untuk menyusun perencanaan, ya, strategis dalam pengembangan investasi daerah sehingga meningkatkan kreativitas pemerintah daerah dan mendapatkan sumber alternatif pendapatan asli daerah, gitu, Bu Ira, sebagai gambaran. Pasti ada pertanyaan menggelitik itu, Pak. Biayanya gimana, Ya, Pak? Karena kami aja mau nyari duit nih, Pak. Disuruh lagi apa biaya pendampingan nih, Pak. Aduh, gimana dong? Gimana nih, Pak Sigit? ya, itu bisa dikomunikasikan Bu, santai Oh, saja. oke. Polanya bisa aja banyak alternatif. Ya, ya. Bila ada anggaran, maka gunakan anggaran itu. Kami tidak melihat anggarannya berapa. Kami akan bantu. Oke. Yang kedua Oke. adalah kita bisa aja kerjasama. Potensi di daerah itu kami akan bantu untuk membuat perencanaan, lalu juga kita coba mempertemukan dengan investor. Saya punya ide Bu Ira, pertemuan Oke. antara Pemda dengan investor, Waduh. forum gitu ya. Saya diajak deh, Pak. Ya, Kali aja ada. siap Bu Kalian juga Ira. bisa usaha bareng gitu ya. Iya, Universitas Erlangga itu ingin berkontribusi untuk meningkatkan kemampuan PAD setiap daerah, gitu ya, Iya, benar. melalui forum itu. Nanti kami akan mengerin forum itu, Bu, pertemuan itu. Ya, Hmm. misalnya di Jawa Timur nih, Jawa Timur itu ini ada program yang kami rancang, tapi belum masih kami tata ya, Bu Ira ya. Jadi kami izin, saya coba carikan dulu ya. Programnya itu eh, sebentar. Jadi ngopi kita Ya, kali ini bukan ya. omon-omon aja ya, Bapak. Bukan, bukan. Jadi ini namanya Benar-benar ada programnya, solusi ya, Pak. Langsung ada solusi ya. betul, betul Bu. Oke, Jadi oke, oke. ada ini Bu, eh, Pemda kan butuh dukungan investor Bapak Ibu ya. Jadi AILG UNER ini akan menjembatani pertemuan antara akademisi, pemerintah dan investor. Namanya semacam kayak investor dan Pemda gathering. Namanya adalah kalau di Jawa Timur namanya East Java Investment Forum, IJIF. Nanti di daerah lain juga bisa kita buat seperti itu. Sinergi antara Pemda investor untuk pembangunan daerah. Dan kami punya tagline connecting capital with regional opportunities. Jadi melihat peluang yang ada di daerah, lalu kita tawarkan ke investor untuk kolaborasi gitu Bapak Ibu. Nah, eh, kami berperan untuk membantu. Ya bisa aja nanti kalau misalnya biaya nomor dua lah Bu, nanti dipikirkan ya. Bu Ira tanya biaya dulu ya. Biaya nomor dua Biaya gitu nomor kan. dua, nomor satu tetap biaya. biaya nomor dua. Maksudnya Siap, gini, siap. bisa saja Bercanda. kan nanti UNER mendapatkan karena membantu untuk meningkatkan potensi daerah gitu ya, pendapatan daerah melalui pertemuan dengan investor, kami bisa mengelola forum itu. Ya Bu ya, dapat kegiatan dari forum itu gitu ya. Siap. Yang kedua, terutama membebani PAD ya, maksudnya gitu ya. Yang kedua adalah kami juga bisa mendapatkan, misalnya kami membawa investor nih ke daerah gitu kan ya. Kan investasi yang ada bisa aja untuk biaya pendampingan enggak Bu?
misalnya 10% dari biaya investasi untuk pendampingan. Itu kan juga bisa yang dilakukan oleh untuk pendampingan Universitas Erlangga. Itu namanya creative financing, Bu. Tanpa pembiayaan dari daerah bisa juga kan, Bu, gitu. Misalnya seperti itu. Tapi kalau Berarti sudah ada pembiayaan dari daerah, ada anggarannya ya, mari kita gunakan juga untuk daya ungkit ya pelaksanaan ini. Begitu Bu jadi Ira. bisa aja ya Bapak ya, si investor itu nanti yang bantu dulu ya Pak buat Bet- pengkajian gitu ya betul, Pak. betul. Tadi Oke. dari dana investor itu misalnya 10%-nya untuk pendampingan manajemennya. Nah, kami dari di situ masuk, Bu, gitu. Nah, kami punya perencanaan itu diskusi dulu nih dengan Pemda. Pemda dulu diskusi mengidentifikasi potensinya apa dan sebagainya. Nah, kita setelah membuat proposalnya jadi gitu ya, baru kita komunikasikan dengan investor. Investor, Pemda itu punya ini gitu kan. Ya, baru nanti dipertemukan. Jangan terus pertemuan, Bu. Kalau pertemuan langsung kan sama-sama nggak siap, Ya, kaget semua ini kan. Jadi kami menjembatani mediasi ya, mediasi pertemuan investor dengan uh, Pemda gitu. Kira-kira konsepnya seperti itu Bu Ira. siap-siap. Ini udah banyak yang nggak sabaran nih Pak, nanyain di kapan acaranya gitu. Sabar Bapak Ibu ya. Nanti juga kalau mau nomor HP-nya Pak Sigit, saya Ya, sekalian nanti membagikan di paparan beliau ini ada nomor HP-nya. Ya, nanti paparannya sekaligus nanti ada di dalamnya ada boleh. nomor HP beliau Nah, ya. nanti setiap Nah, daerah tenang aja monggo kita ya. setiap daerah nanti bisa anu ya pendekatan langsung ya Bu, Bapak Ibu ya kita diskusi karena setiap daerah tuh punya potensi sendiri ya Bu Ira ya. Tidak sama lah ya keunggulannya masing-masing kan ya. Nah, nanti bisa kita dampingi Bapak Ibu untuk melakukan analisis potensi daerah gitu ya. Nanti kita buatkan proposal, baru nanti kita pertemukan dengan investornya dalam suatu kegiatan. Nah, kalau di Jawa Timur tadi contohnya adalah It's Java Investment Forum. Nah, itu pertemuannya. Kalau di tempat lain, ya tinggal disesuaikan saja. Oke, ya, Ya, jadi teman-teman kan udah ada yang ikut grupnya nih, grup ILG yang dari Ngopi nih ya. Nah, nanti di sana bisa lanjut lagi obrolannya ke Pak Sigit ya. Mungkin di forum ini kurang, atau mungkin yang grup saya juga ada ya, yang pengelola ASN itu juga ada Pak Sigit. Silakan saja, jangan jangan ragu-ragu bertanya. Pak Sigit ini eh, tidak pelit ilmu, Bapak Ibu ya. ya, Bu Ya. Ira, ini kemasannya santai ya. Saya juga ngopi nih. Iya dong, santai Pak. Kan ngopi. Iya, cuma mohon maaf ini Pak, ya karena bagimu negeri, jiwa raga kami. Jadi ngopinya bikin sendiri-sendiri. Hanya gambarnya doang ini Bapak. Baik Bapak, kita lanjut lagi ya kembali ke laptop. Nah, tadi udah nyinggung-nyinggung masalah aset nih Pak, ya karena kita dari apa selama ini hanya pajak retribusi. Nih aset ini banyak yang belum tersentuh Pak. Ya tadi alasannya ya nggak punya uang buat membangun infrastruktur dari asetnya, tidak mampu untuk mengundang investor. Yang kedua, yang ketiga SDM kami tidak ada. Nah, ini bagaimana sih Pak supaya aset ini lebih produktif nih? Karena ya mohon maaf ya, kita banyak sekali yang ya lahan tidur gitu. Akhirnya hanya untuk ya penyokongan untuk instansi vertikal atau yang lain-lain. Akhirnya habis begitu saja gitu loh. Seandainya kita bisa sebelum penggunaan yang lain ini bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Nah, tapi caranya bagaimana nih Pak? Kami pengen tahu. Ya, ya Wira. Ini berkaitan dengan strategi optimalisasi aset Pemda yang masih banyak belum produktif ya. Percaya nggak percaya kalau di data itu banyak sekali ya yang belum produktif gitu ya. Yang pertama adalah langkahnya adalah tertibkan aset. Karena aset itu belum atas nama Pemda loh, Bu Ira. Banyak itu. Ya, saya Iya, menemukan di iya, iya. beberapa daerah itu. Jadi ada aset bahkan juga itu dikuasai oleh pihak lain. Nah, ini berbahaya juga kan ya. Padahal itu asetnya pemerintah. Nah, turunkan tim untuk melakukan apa namanya penyempurnaan itu ya, tertibkan asetnya, gitu ya. Dengan
tim yang akan memastikan data, nilai, kepemilikan, kondisi, dan legalitasnya. Kalau ada tanah, bangunan, belum sertifikat, ya tolong disertifikatkan gitu ya. Banyak Bapak Ibu, tanah-tanah itu yang tak bertuan gitu kan. Padahal itu milik pemerintah sebenarnya gitu ya. Ya, lalu tanah juga dikuasai oleh pihak lain. Nah, itu juga harus timnya kalau bisa gabungan ya. Kalau timnya ada tim hukum, kalau bisa kerjasama dengan kejaksaan kalau perlu ya, Bapak Ibu ya, untuk menertibkan itu gitu ya. Nah, itu penting. Jadi kan kita punya data nih, aset mana yang aspek legalnya belum lengkap, aset mana yang sudah ada legalnya tapi belum dioptimalkan, dimanfaatkan gitu ya. Nah, ini itu bisa dilakukan optimalisasi pemanfaatkan ya. Lalu petakan potensi aset tadi ya. Nah, ini juga kita harus lakukan. Potensi aset-aset itu masuk fungsi pelayanan atau bisa produktivitas atau bisa nilai strategis. Sekarang sudah ada akuntansi mengenai properti investasi ya. Di PSAP nomor berapa ya Bu Ira? Lupa saya. Ada pernyataan standar akuntansi pemerintah mengenai properti investasi Bapak Ibu. Tanah bangunan yang disewakan itu bisa dicatat di properti investasi Bapak Ibu. Nah, ini juga banyak sekali tanah-tanah bangunan yang menganggur, cenderung ya rusak gitu. Kalau kita kerjasamakan dengan swasta, pertama biaya sendiri ya untuk dikelola swasta gitu ya, menjadi restoran atau menjadi tempat wisata atau menjadi apa namanya disewakan gitu ya. Minimal sejelek-jeleknya jadi lahan parkir lah ya gitu ya, gitu ya. Itu bisa bisa menghasilkan untuk pemerintah gitu ya. Lalu pilihan skema pemanfaatan ini juga ada berbagai macam. Sewa, ya, tadi ada akuntansi properti investasi ya, kerjasama, ya, bangun guna serah, bangun serah guna, gitu ya Bapak Ibu ya. Saya punya pengalaman ini Bapak Ibu, diminta salah satu kabupaten untuk melakukan analisis ya, apa namanya kerjasama dengan swasta gitu ya. Nah, padahal kajian kami itu ya masalah bagi hasilnya, analisis bagi hasilnya gitu ya. Bagi hasilnya berapa sih antara swasta dengan pemerintah itu yang menguntungkan kedua belah pihak ya, dan eh, tidak merugikan pemerintah gitu ya. Kami membuat kajian itu. Sudah jadi kajian yang bagus, semua pihak sudah sepakat gitu ya, setuju dan itu sangat menguntungkan pemerintah daerah gitu ya. Pemerintah itu dibangunkan ada pasar, terus pasar itu dibangun menjadi pasar modern, terus pemerintah itu dapat apa namanya beberapa bangunan yang bisa disewakan dan menghasilkan pendapatan untuk pemerintah, nanti ada retribusi parkir gitu ya. Lalu juga ada apa namanya ekonomi masyarakat sekitar meningkat gitu ya. Jadi dampak-dampak perekonomian sudah kelihatan dan kita hitung menghasilkan pendapatan asli daerah berapa itu sudah terukur gitu ya Bapak Ibu ya. Sumber-sumber dari kegiatan kerjasama itu. Tapi sayangnya Bu Ira, ya sayangnya itu pada tataran pengambilan keputusan. Ya, ini sayangnya ya. Kalau kalau kajiannya sih oke gitu ya, udah oke gitu. Tapi pengambil keputusan itu tidak segera memutuskan karena ada faktor lain, Bu Ira. Ini nggak boleh nih. Harusnya kalau semua tahapan sudah bagus ya harusnya keputusannya juga eh, eh, didukung gitu ya sehingga investor pun tidak terkatung-katung lah bahkan ada kejelasan ini jadi apa tidak untuk pembangunannya gitu Bu Ira. Investor sudah mengeluarkan uang banyak tapi dalam perencanaan tapi nggak segera diberikan eh, apa namanya kerjasamanya. Akhirnya juga kan buat investor lari. Nah ini pengalaman kami ya pernah gitu ya. Tapi eh ya ketika investor gini loh, kalau kalau sudah mengajak investor, mudahkanlah dia, ya, eh mudahkanlah dia dan sebesar besarnya kerjasama itu untuk kepentingan masyarakat gitu ya. Kalau masyarakat itu akan mendapatkan keuntungan dengan pasar modern misalnya itu akan ekonominya bergerak dan juga menambah PAD gitu kan ya, ya segera disetujui gitu kan. Kira-kira seperti itu. Jadi eh, di level keputusan harus juga cepat gitu ya, membuat
persetujuan gitu sehingga investor bisa melakukan kegiatan. Kadang-kadang ada kendala Bu Ida seperti itu. Ya, jadi silakan melakukan pilihan skema pemanfaatan ya, lalu libatkan BUMD dan swasta ini ya Bapak Ibu ya. Eh, dengan tadi itu ya agar nanti pengambilan keputusannya itu juga tepat gitu ya, tidak salah gitu ya, maka didukung dengan kelayakan bisnis. Jadi ada kajiannya gitu ya Bapak Ibu ya. Kami juga UNER ini pernah dilibatkan beberapa kali dan sering kali dilibatkan untuk membuat kajian bagi hasil antara swasta dengan apa namanya pemerintah daerah dengan BUMD dan sebagainya gitu ya. Dan bagaimana mengoptimalisasikan potensi daerah yang ada gitu ya. Ya, transparansi dan target dividen ya, harus jelas gitu ya. Lalu kembangan aset secara kreatif ya, ini juga membangun kawasan UMKM, wisata, olahraga, lalu ada energi gitu ya. Ada daerah-daerah yang memang dikaruniai dengan sumber daya alam yang melimpah gitu, maka itu juga menjadi potensi pendapatan gitu ya. Iklan gitu ya, pengolahan sampah ini sirkular ya. Jadi sampah kadang-kadang kalau kita kelola dengan baik menyelesaikan masalah lingkungan tapi juga memberikan penghasilan untuk pendapatan daerah gitu ya. Begitu Bu Ira. Baik, lalu eh, kalau tadi kan kita ngomong masalah aset ya Pak ya. Kalau ini udah ada nyinggung-nyinggung BUMD nih Pak. Nah BUMD ini kan ya seperti kita tahu ya Pak ya, memang mesinnya kepala daerah, tapi ya ada ke apa ya, bahasanya tuh kayak putus asa gitu ya. Hidup segan mati tak mau gitu ya. BUMD tuh kayak zombie gitu ya. Hanya ada tapi kontribusinya kurang gitu ya Bapak ya. Nah, sebenarnya tata kelola BUMD yang ideal itu seperti apa sih Pak? Wah ini kalau ditanya ini saya suka Bu. Karena disertasi saya ini. Ini Apa sih kehidupan kiat-kiatnya nih biar biar BUMD ini nggak jadi zombie katanya gitu ya Pak? zombie. Ya Bu Ira, Iya Pak. kita Ya. coba pelajari dulu. Tata kelola itu apa sih? Apa itu? Makhluk apa itu tata kelola itu kan? Ya. Definisinya itu tata kelola adalah suatu sistem yang mampu mengendalikan dan mengarahkan organisasi BUMD ini mencapai tujuannya. Tujuannya apa? Memenuhi harapan dari pemangku kepentingan tentunya, salah satunya gitu ya. Tujuan BUMD apa sih? Selain itu ya eh, profitabilitas ya, lalu juga dampak sosialnya gitu ya. Jadi itu suatu sistem yang mampu mengendalikan dan mengarahkan BUMD mencapai tujuannya ya baik ekonomi maupun sosial ya dan memenuhi harapan pemangku kepentingan. Nah, suatu sistem seperti apa itu? Tata kelola itu terbagi menjadi kalau kita simplifikasi, tata kelola itu terbagi menjadi tata kelola struktur dan tata kelola proses, kira. Kalau struktur itu bicara mengenai hubungan antara organ di dalam organisasi dan mekanisme untuk pengambilan keputusannya. Ya, tata kelola struktur. Kalau yang tata kelola proses berkaitan mekanisme dalam rangka pengambilan keputusan gitu ya. Oke, sekarang kita bicara tata kelola struktur hubungan antara organ. Ya, yang pertama adalah syaratnya adalah uh, pelaksana atau yang melaksanakan mengelola yang pengelola BUMD itu harus kompeten dan berintegritas. Betul ya Bu Ira? Itu kunci ya. Ya, tata kelola. Jadi tata kelola struktur itu harus punya gini. Sistem pemilihan pemimpin itu secara formal dan transparan sehingga mampu menghasilkan orang-orang pemimpin yang kompeten dan berintegritas. Nah, yang ada seperti apa? Titipan-titipan yang ada Bu ya. Itu berbahaya. Tidak melihat lagi kompetensi dan integritas. Itu kan bahaya. Makanya harus ada sistem pemilihan yang fair dan menghasilkan pemimpin yang kompeten dan berintegritas. Begitu, Bu Ira. Itu yang pertama. Yang kedua adalah adanya pengawasan yang efektif. Ya, ya ini di selanjutnya kan ada ya profesional pengurus ya dia berdasarkan kompetensi berintegritas dan pengalaman bisnis ya. Yang kedua adalah
Berkaitan dengan pengawasan yang efektif, Bapak Ibu. Ya, ya jelas lah manusia ya, Bapak Ibu ya, ada sifat ego ya Bu ya, sifat memperkaya sendiri-sendiri ya. Maka keberadaan sistem pengawasan itu penting dan pengawasan di BUMD itu ada namanya Dewas, Dewan Pengawas atau komisaris ya, komisaris gitu ya. Itu harus efektif Bapak Ibu melakukan pengawasan. Ya, jangan sekedar rapat sebulan sekali tidak ada dampak gitu kan Bapak Ibu ya. Ya, itu harus efektif dan memberikan pengawasan baik itu anggaran maupun pelaksanaannya gitu ya. Eh, dalam mencapai kinerja. Lalu yang ketiga adalah masalah integritas. Harus ada tidak hanya kode etik yang ada, tapi pelaksanaan kode etik Bapak Ibu. Tata kelola yang baik, ya, menjadi budaya kerja yang baik. Itu harus terimplementasi di dalam organisasi. Jadi ada kode etik dan pelaksanaan kode etik itu Bapak Ibu. Lalu mekanisme pengambilan keputusan. Ya, dalam pengambilan keputusan itu harus melibatkan organ-organ yang lain. Jangan diputuskan sendiri oleh direktur utama gitu kan ya. Sepihak gitu kan ya. Misalnya direktur utama tadi malam bermimpi besok sudah membuat keputusan, kan bahaya itu. Harus ada board manualnya ya Bapak Ibu ya untuk pengambilan keputusan gitu ya Bapak Ibu ya. Dan juga ada komunikasi dengan eh, apa namanya mekanisme internalnya gitu ya, melibatkan bidang-bidang yang berhubungan dan kompeten gitu ya, Bapak Ibu. Lalu tata kelola proses. Tata kelola proses itu bicara mengenai apa? Bicara mengenai perencanaan strategis, Bapak Ibu. Punya enggak rencana jangka panjang BUMD? Jangan-jangan belum punya Bu Ira, BUMD ini. Dia nggak punya arah pengembangan BUMD 5 tahun ke depan. Wah bahaya kan? Jadi air mengalir Bapak Ibu. Kalau mengalir di tempat yang bagus nggak apa-apa ya. Kalau tempatnya yang nggak bagus gimana ini ya? Harus punya arah pengembangan. Jadi ada mimpi itu dibangun. 5 tahun ke depan mau jadi apa? Gitu ya. Ada rencana jangka panjang perusahaan, RJPP. Ya. Lalu kedua, perencanaan strategis ya. Yang kedua adalah ada namanya manajemen operasional, Bapak Ibu. Ya, ada SOP detail, ya, SOP berbasis ISO, ya, ya SOP yang berbasis mempertimbangkan resiko dan juga pengendalian yang memadai. Penting itu, Bapak Ibu. SOP itu, ya, untuk menjaga kualitas produk dan jasa dan sebagainya. Yang ketiga apa, Bapak Ibu? Yang ketiga adalah manajemen kinerja. Nah, kita harus buat perencanaan, pengukuran, evaluasi kinerja. Jadi pemantauan kinerja dari waktu ke waktu itu penting Bapak Ibu. Tapi penting tetapkan target kerja dulu. Targetnya ada, baru kita melakukan pemantauan Bapak Ibu. Jadi ada rencana bisnis, laba, dividen yang terukur. Ya. Lalu berikutnya apa? Manajemen risiko. Ya, kita tahu risiko itu sesuatu yang tidak pasti yang menyebabkan gagalnya tujuan. Harus kita mitigasi Bapak Ibu risiko itu. Manajemen risiko ada tingkatannya, ada tingkat strategik untuk perencanaan strategik itu ada manajemen risikonya, ada tingkat operasional, manajemen risiko operasional, ada manajemen risiko berkaitan dengan project gitu ya. Lalu yang kelima adalah berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas Bapak Ibu. Ya, transparansi, keterbukaan informasi, akuntabilitas adalah tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas gitu ya. Pertanggungjawaban keuangannya, ada laporan keuangan yang sudah diaudit ya dan apa namanya mendapatkan opini terbaik ya, wajar tanpa pengecualian gitu ya. Jadi perkuat pengawasan itu penting melalui transparansi dan akuntabilitas, evaluasi, audit, transparan, dan manajemen risiko. Lalu tertibkan kelembagaan dan modal berdasarkan regulasi dan studi kelayakan. Jadi pengambilan keputusan harus ada studi kelayakannya. Kalau mau investasi harus ada studi kelayakannya. Jangan investasi asal-asalan. Ada risiko bisnis di situ. Ya. Lalu ada dorongan inovasi bisnis Bapak Ibu. Ya, melalui inovasi itu akan meningkatkan kinerja
digitalisasi, diversifikasi, optimalisasi aset, restrukturisasi usaha yang merugi, Bapak Ibu. Dan tata kelola yang baik itu akan menciptakan, disertasi saya ini udah sangat kokoh ini Bapak Ibu, dan pasti ya kalau Bapak Ibu lakukan ini pasti akan berhasil gitu ya. Tata kelola, tadi ada tata kelola struktur dan proses, ya. Tata kelola struktur meliputi tadi seleksi pemilihan pemimpin yang formal dan transparan, lalu hubungan antara organ gitu ya, pengawasan yang efektif gitu ya, lalu juga ada kode etik, pelaksanaan kode etik yang baik ya, berintegritas gitu ya, mekanisme pengambilan keputusan yang didukung dengan studi kelayakan atau kajian-kajian yang memadai gitu ya. Lalu yang tata kelola proses, bicara mengenai perencanaan strategis, bicara manajemen operasional, bicara mengenai manajemen kinerja, lalu ada manajemen risiko dan juga transparansi dan akuntabilitas. Tata kelola ini, Bapak Ibu, itu akan meningkatkan reputasi Bapak Ibu. Reputasi ini apa? Diukur dengan apa? Kualitas produk dan jasa, inovasi perusahaan, daya tarik emosional. Jadi konsumen atau siapapun yang terlibat dengan perusahaan itu sangat senang gitu ya, sangat cinta perusahaan itu. Yang keempat adalah nilai investasi jangka panjang. Kalau membuat keputusan investasi itu prospek jangka panjang hasilnya, ya memberikan keuntungan jangka panjang. Ya, itu reputasi Bapak Ibu. Dengan reputasi yang baik itu akan menarik ya dukungan Bapak Ibu, menarik uh, dukungan dari berbagai pihak, menarik apa apa ya kepercayaan dari berbagai pihak. Dukungan dan kepercayaan itu akan meningkatkan kinerja, Bapak Ibu. Kinerja secara komprehensif. Kinerja keberlanjutan, kinerja ekonomi, kinerja sosial, kinerja lingkungan akan tercipta, Bapak Ibu. Jadi ada hubungannya, Bapak Ibu. Tata kelola yang baik, implementasi tata kelola yang baik akan meningkatkan reputasi, reputasi akan meningkatkan kinerja secara komprehensif. Begitu, Bu Ira. Baik, Bapak. Berarti kunci utama itu sebenarnya dari SDM-nya dulu nih ya, dari pemilihan para ya Iya, direksi gitu ya. iya. Jadi ada jadi yang satu udah profesional ini mengikuti nih yang lain-lain ya. Betul, Bu. Itu gini, Bu. Oke. Kalau di KOSO itu, Bu, ya, itu eh, lingkungan pengendali namanya. Nomor satu, kalau pemimpinnya itu tidak berintegritas, tidak kompeten, yang lainnya itu lupakan, Bu. Hancur pasti. Gak, Iya, iya, gak, iya. gak Berarti ini efektif yang akar lainnya. akar masalah dari SDM dulu nih ya Pak ya. Termasuk juga nih apa namanya mungkin baru teman-teman mengetahui bahwa Denwas atau apa Dewan Pengawas atau Komisaris itu fungsinya sama kayak DPRD. Jadi bukan cuma pajangan mereka dikasih gaji sebulan-bulan gitu ya. Ya, ya, kita bilang, wah komisaris, komisaris ya, wah ini komisaris gede gajinya gitu ya. Nah, mereka ini harus bisa ya mengawasi gitu ya, mengawasi kerjanya para direksi SDM yang ada di BUMD tersebut, di perusahaan tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu ngomongin perusahaan, ketika ngomong ada Denwas atau ada komisaris ya, ya si CEO atau yang lain-lain itu harus nunduk sebenarnya sama komisarisnya sama denwasnya seperti itu ya. Nah ini kan kebalik-balik ya, karena komisarisnya di apa namanya ya di hire gitu ya oleh direksi gitu ya. Direksinya akhirnya mereka ya seperti setara atau malah mungkin seperti tidak ada fungsinya gitu ya, hanya sekedar pemanis atau pemajangan gitu ya. Ya, baik. Mungkin kita beralih nih, karena PAD tadi sudah ngomong terkait BMD, ya, terkait juga dengan BUMD. Nah, sekarang B yang ketiga nih, Pak, BLUD. Nah, saya mau nanya nih, BLUD ini kenapa sih yang jadi primadona tuh cuma yang kesehatan doang? Padahal Bapak tadi udah banyak bilang bahwa PAD kita tuh banyak sebenarnya yang belum optimal. Ada perikanan, perkebunan, peternakan segala macam gitu ya. Kenapa sih tidak dikembangkan oleh pemerintah daerah nih? Ya, buat dong unit pelayanan yang bisa apa ya berkontribusi langsung kepada pemerintah daerah. Nah, ini menurut Bapak gimana? Nah, kemudian juga satu lagi nih pertanyaan sekaligus nanti. Ya. PLUD ini kita bilang dari tadi ini adalah bagian dari PAD, tapi banyak pemerintah daerah itu nggak berani make silpanya si BLUD, kecuali si BLUD-nya sendiri. Ya, nah Pak, mohon diluruskan nih Pak.
eh, bahwa BLUD, silpa BLUD atau penghasilan dari BLUD itu sangat boleh digunakan oleh APBD. Malah seharusnya dia adalah bagian dari potensi dari PAD. Silakan Pak. Oke, Bu. Iya, betul. BOD itu kebanyakan di kesehatan, ya. Dan memang itu kenapa ada BOD? Ada BLU ya. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Sebenarnya kan berkaitan dengan kebutuhan layanan yang eh, cepat, ya, layanan yang eh, efisien dan efektif gitu ya, Bapak Ibu ya. Kalau dilakukan dengan statusnya SKPD, itu ada keterbatasan karena masalah budgeting, ya, kurang fleksibel lah gitu ya. Jadi ini masalah fleksibilitas keuangan sebenarnya adanya BLOD itu. Dan memang yang paling membutuhkan itu kesehatan karena berhubungan dengan nyawa manusia. Segera di BLUD-kan ya agar eh, pendapatan operasional dari rumah sakit atau layanan kesehatan itu bisa digunakan untuk kegiatan pembiayaan operasional gitu tanpa menunggu anggaran diputuskan antara pemerintah dengan dewan gitu ya. Ya, semangatnya itu. Tapi pertanyaannya yang memberikan barang dan jasa eh, yang membutuhkan fleksibilitas keuangan gitu kan apakah hanya di kesehatan? Enggak, Bapak Ibu. Banyak yang lainnya. Prinsipnya gini, Bapak Ibu. Kalau memang ada sumber dana dari masyarakat yang sumbernya bukan hanya berdasarkan apa namanya dari anggaran saja gitu ya. Jadi ada pendapatan yang diperoleh dari masyarakat gitu ya. Maka itu bisa dipertimbangkan untuk di BLUD-kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, BOD Soyoyana itu punya penghasilan yang diperoleh dari masyarakat, ya. Ada jasa layanan atau penjualan barang lah gitu ya, ya. Dan itu untuk bisa digunakan ya agar fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan maka perlu status BOD. Apa saja sih, ya? Ya, banyak sebenarnya tidak hanya non kesehatan saja. Ada pendidikan dan pelatihan, balai-balai itu Bapak Ibu ya. Dan eh, lembaga pendidikan gitu ya. Itu bisa menjadi BLUD. Lalu ada pengelolaan sampah dan lingkungan, pariwisata, budaya, fasilitas olahraga, pertanian, kelautan, perikanan, ya layanan teknis dan utilitas daerah. Ya, ini perlu di BLUD. BLUD itu pengelolaan seperti bisnis as usual ya jadi dia bisa menerima pendapatan dari masyarakat dan langsung digunakan untuk operasionalnya dan untuk pengembangan investasinya gitu ya dan ada banyak lagi yang BUD yang lain tujuannya adalah meningkatkan layanan lebih lebih optimal sebenarnya ya pelayanan publik yang lebih optimal gitu ya nah tadi juga ada tambahan dari Bu Ira ya berkaitan dengan Silpa. Silpa itu harus dikembalikan ke BLUD-nya, tidak boleh digunakan oleh Pemda. Ya, jadi sudah dijawab juga sama Bu Ira ya. Sebenarnya sudah terjawab Bu Ira, ya boleh dimanfaatkan oleh Pemda juga gitu ya. Karena sebenarnya eh, statusnya itu SKPD, SKPD tapi punya apa namanya fleksibilitas pengelolaan dengan tambahan status BLUD gitu loh, Bapak Ibu. Jadi dia masih bagian dari satu kesatuan pemerintah daerah gitu. Beda dengan BUMD ya. Kalau BUMD itu kekayaan yang dipisahkan ya Bapak Ibu ya. Ini enggak. Kalau BUMD itu ya cabang masih masih menjadi bagian pemerintah gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tentu penggunaan dari hasil silpanya juga bisa diperuntukkan untuk kebutuhan yang lainnya gitu ya. Itu Bu Ira. Apa ada Baik, Bapak. pertanyaan lagi? Jadi, jadi kita memaksimalkan nih, jangan kalau misalnya BUMD kita khawatir sama SDM-nya ya, karena banyak yang harus kita kontrol juga. Kita pakai BLUD aja, gitu ya Pak ya. Nah, BLUD ini Betul, kan masih di bawah naungan kita gitu ya. Dan juga BLUD betul. harus dikasih pemahaman bahwa penghasilan mereka tuh bukan milik si BLUD sendiri, tapi adalah bagian dari PAD berarti. Pemda juga bisa memanfaatkannya. Begitu ya Bapak ya?
Betul, 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 betul sekali. Jadi Oke, BOD itu Bapak. lebih fleksibel lah dalam mengelola sumber daya manusia, melalui mengelola keuangannya lebih fleksibel. Itu enaknya. Ya, Ya, lebih lincah, lebih lincah. ya, ya, lebih agile gitu ya katanya. Ya, Ya, coba nanti nih Bapak Ibu ya, pariwisata ya, kemudian pertanian, perikanan, perkebunan itu dibikin dong unit-unit ya untuk membuat suatu unit yang bisa mengelola sendiri jadi BLUD. Nanti tinggal pengurusannya juga lebih mudah. BLUD kan nggak pakai apa ya, perdanya nggak seribet di apa namanya pajak ya ya, pembentukannya. Oke, Bapak, kita sudah ngomongin 3B tadi, BMD, BULUD, BUMD. Kita sekarang balik lagi ke pajak nih, Pak. Ya, ini banyak banget pertanyaan tentang pajak nih, Pak. Nah, ini ada saya bacain aja nih ya. Titipan pertanyaan dari teman-teman Bapenda. Yang pertama, bagaimana sih menghadapi wajib pajak restoran yang usahanya jalan, tapi selalu beralasan belum memiliki dana sehingga menunda pembayaran pajaknya? hmm, Ini paparannya kenapa dihilangkan? good. Oke, Lanjutkan, lanjutkan. lanjutkan. Mm-mm. Nah, strateginya nih, udah. Silakan Pak. Baik, Bagaimana nih? gini, Bapak Ibu, ini strategi dalam menghadapi wajib pajak yang tidak patuh, ya. Yang pertama adalah kita harus punya tim sebenarnya, tim khusus dalam menangani piutang, ya. Itu eh, langkahnya adalah pasti melakukan verifikasi data, omset, ya, data transaksi dan pemeriksaan lapangan, gitu ya, Bapak Ibu ya. Kita harus pegang data dulu, jangan terus nagih-nagih gitu ya. Kalau nggak tahu datanya ya nggak bisa. Gitu ya. Verifikasi dulu, ya, minta laporannya ke restorannya, bisa juga dikonfirmasi ke pihak ketiga gitu ya dan sebagainya gitu ya. Lalu lakukan penagihan bertahap berdasarkan tingkat resiko dan besaran tunggakan. Nah, jadi kita pilih tuh tagihan kita yang besar-besar dulu, ya. Ya, karena kalau tagihan besar, potensi penghasilan PAD-nya juga tinggi gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi itu kita prioritaskan dan yang besar-besar dulu kita tangani gitu ya. Ya, usahanya itu sebanding dengan hasilnya lah. Kira-kira kayak gitu Bu Ira ya, gitu ya. Nah, lalu eh, berikan alternatif solusi ya. Bila mana wajib pajak itu tidak sanggup membayar, maka kita lakukan rearrangements ya. Seperti kayak bank itu kan gitu ya Bu. Kalau misalnya ada debitur yang gagal bayar gitu kan, dia melakukan rearrangement daripada nanti nggak bayar sama sekali ya Bapak Ibu ya. Lebih baik ada penataan ulang apa namanya perjanjiannya gitu ya, dikasih pelunakan, bukan menghilangkan utangnya, tapi dapat diangsur misalnya gitu ya. Ya, berikan angsuran secara selektif tapi ya Bapak Ibu ya, bagi wajib pajak yang benar-benar mengalami kesulitan gitu ya. Lalu menggunakan teknologi pengawasan Bapak Ibu ya. Jadi dengan era sekarang ini teknologi itu sangat membantu dalam ketertiban administrasi gitu ya, pengawasan gitu ya. Jadi bahkan misalnya bukan restoran ya, perhotelan itu misalnya ya. Itu kalau nggak salah ya, saya pernah kok ke luar negeri itu ketika kita membayar hotel itu otomatis kita dapat eh, bukti pembayaran pajak hotelnya gitu ya. Itu dari pemerintah itu sebenarnya. Jadi ada apa namanya bukti pembayaran itu kita kita sebagai pelanggan atau apa namanya visitor itu dapat itu Bu, dapat bukti itu. Dan itu sistemnya sistem pemerintah, sistem pemerintah. Jadi ketika kita melakukan pembayaran itu sudah terkoneksi dengan sistem pemerintah, termasuk kewajiban perpajakannya, Pak. Itu bagus itu di negara itu.
bisa dicontoh ya. Jadi real time gitu ya. Jadi tidak ada apa namanya selisih-selisih gitu kan ya. Jangan pakai manual ya. Sistem itu kalau misalnya dibuatkan pemerintah, pemerintah terus menginstal di setiap restoran, eh, di setiap apa namanya wajib pajak gitu ya, di hotel. Itu bayangan saya itu akan efektif Bu Ira. Nggak ada kebocoran gitu ya. Jadi disediakan sistemnya gitu kan. Pembayaran jadi konsumen itu langsung menerima itu Bu. Uangnya juga masuk, langsung masuk ke rekening rekening pemerintah. Gitu Bu Ira. Ya, saya Baik. mengalami itu. Langsung masuk ke rekening pemerintah itu. Iya, iya, iya. Ya, itu kan memitigasi risiko ya, celah-celah bocor ya. Kalau restorannya membayar kan uang kalau udah masuk ke restoran, terus restoran menyerahkan ke pemerintah, membayarkan kan malah ini Bu, apa namanya? Ya, wah, eman sekali kalau ngasih Hmm. ngasihkan uang gitu kan, merasa kayak uangnya sendiri padahal itu uang pajak ya gitu. Ya kan gitu ya. Nah, kalau memang langsung konsumen itu langsung bayarnya ke rekening pemerintah, itu malah lebih bagus itu. Ya, itu cara-cara untuk mengoptimalkan ya Bapak Ibu ya. Dengan Iya, teknologi ya, aplikasinya disediakan pemerintah. Lakukan penagihan secara bertahap dan konsisten. Itu penting ya Bapak Ibu ya. Nah, penagihan itu buat tim khusus Bapak Ibu ya. Dan ada KPI-nya, Key Performance Indicator-nya gitu ya Bapak Ibu ya. Dan ada reward ya buat tim khusus ini. Jangan terus dan melibatkan tenaga penagihan ya, tenaga profesional penagihan, debt collector lah ibaratnya itu. Biar nanti itu ya kalau nggak ya aparatur pemerintah yang profesional dalam penagihan lah kira-kira gitu Bu. Ada ilmunya kan untuk melakukan penagihan itu. Ya, gitu ada. Jadi menagih dengan cara yang nyaman buat yang ditagih gitu ya. Dan membuat mereka aware terus membayar itu. Ada ilmunya itu Bu. Collection namanya. Oke Bu, ya, begitu Bu Ira. ya. Memang kalau udah pakai tapping box dan sudah terintegrasi dengan RKUD itu luar biasa memang Pak. Pajak dan retribusi ya. Kemarin juga retribusi sudah ada yang seperti itu. Itu mengurangi SDM juga. Itu tidak ada bendahara penerimaan. Iya, Ya, betul, karena betul memang Bu. udah langsung masuk. Jadi kita Itu tahu tidak nggak Bu Ira, rekons. negara mana itu yang saya ceritakan? Kenapa? Tahu nggak kira-kira negara mana yang saya ceritakan? Saya pernah ke luar negeri seperti itu. Negara mana? Cina? Enggak, tetangga kita deket Malaysia. Oh, Indonesia juga sudah ada, Pak. Indonesia juga sudah ada. Kemarin kita Sumatera Selatan itu menang salah satu inovasinya itu karena retribusi malah bukan cuma pajaknya. Retribusinya sudah langsung masuk RKUD. Jadi, Eh, ya pelanggan langsung membayar ya itu ya. ya, ya langsung Oh, dia masuk. dia waktu itu pamer ke saya itu retribusi apa namanya museum, museum. Ya, kalau Museum. pajak mau udah dia udah lama ya untuk non tunainya. Cuma kalau yang retribusi kan lebih kecil-kecil ya. Nah itu udah masuk juga ke RKUD. Ya. Kalau Banyuwangi waktu itu ada Banyuwangi nggak di sini? Pasar, malah pasar Pak. Pasar itu kan lebih sedikit, lebih tiap hari itu, ya dia juga sudah ada. Nah Baik, makanya baik. buat teman-teman nih biar lebih patuh nih buat restoran dan lain-lain itu harus pakai tapping box. Karena sesungguhnya yang namanya eh, kita nih konsumen membayarkan uangnya sudah di mereka itu adalah titipan, uang titipan. Jadi nggak boleh nggak disampaikan walaupun mungkin target hanya sekian meja, sekian kamar gitu ya untuk hotel. Ya, PBJT ini harus sangat-sangat hati-hati ketika kita menetapkan untuk eh, apa namanya pembayaran assessmentnya. Lanjut Pak, ini lagi kita tadi sudah restoran, mungkin kita pertanyaan terkait dengan PBB ini. Ada PBB-nya ada dua masalah ya. PBB ini masalah yang pertama ya hutang masa lalu. Hutang masa lalu dari DJP dilempar ke kita. Nah, ini belum juga ada pemulihan dari ya sana dari pemerintah pusat ya. Padahal ini kan kita tidak tahu siapa-siapa yang menjadi objek pajaknya. Dan yang kedua, ini menagihkan PBBP 2 perkotaan dan pedesaan kepada masyarakat. Itu susahnya bukan main, Pak. Ya, jadi apalagi nanti NJOP juga mungkin sebagian dikurangi untuk ini ya, untuk yang dapat apa subsidi perumahan. Ini sangat-sangat tambah-tambah jadi tantangan nih buat teman-teman Bapenda, Dispenda atau bagian pendapatan di daerah nih Pak.
Nah, ini salah satunya bagaimana nih Pak? Bagaimana solusi untuk yang pertama PBBP 2 ini lebih bisa diambil lagi apa dioptimalisasikan ya, diintensifikasinya. Yang kedua ini bagaimana menghadapi utang piutangnya nih ya, piutang pajak di masa lalu. Caranya gimana Pak menghapuskannya ini? Karena selalu udah kena temuan BPK ini Pak. Oke, iya. Ini sebenarnya kita nggak perlu memilih. Kita harus menyelesaikan dua-duanya, Bu Ira ya, gitu ya. Ya. Jadi bukan memilih antara mengejar PAD yang baru terus melupakan penyelesaian piutang yang lama, bukan. Dua-duanya harus kita lakukan gitu ya. Dua jalur ini, tapi kita pisahkan, harus kita pisahkan ya. Jadi bentuk tim khusus untuk penyelesaian piutang lama itu ya. Lalu juga tim khusus untuk yang mengejar PAD yang baru gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu berikutnya validasi dan klarifikasi klasifikasikan ya seluruh piutang ini ya. Lalu prioritaskan penagihan yang paling potensial. Nah, tetap kita melihat yang paling potensi ya. Jangan sampai nanti kita hanya mengejar yang kecil dengan biaya yang besar. Usaha yang kita lakukan besar, biayanya besar, tenaga, waktu, dana, tapi yang dapatnya kecil ya. Nggak apa namanya nggak katuk gitu berarti kalau Jawanya, atau ya harusnya usaha kita itu jangan mempertimbangkan cost and benefit ya Bapak Ibu ya. Jadi usaha kita itu jangan mengeluarkan biaya yang terlalu besar daripada dengan hasil yang kita peroleh. Jadi kita harus memilih, prioritaskan penagihan yang paling potensial. Lalu hapus piutang yang benar-benar tidak tertagih secara tertib. Nah, hati-hati di penghapusan ini. Harus sesuai dengan peraturan ya Bapak Ibu. Tapi kalau benar-benar tidak tertagih, orang yang meninggal sudah nggak ada gitu ya, ya itu boleh diusulkan ke kepala daerah untuk dihapuskan ya Bapak Ibu ya. Daripada ngantol terus di laporan kita ada piutang yang nggak terselesaikan gitu kan ya. Lalu gunakan kreativitas pemerintah daerah. Ini penting Bapak Ibu. Ya, salah satunya adalah dengan melakukan collection yang ramah tapi juga eh, sustainability-nya baik, tapi juga menggunakan teknologi untuk memudahkan dari sisi penagihan maupun pembayaran dari wajib pajak gitu ya. Jangan sampai mereka membayar kesulitan juga gitu kan ya Bapak Ibu ya. Itu penting. Ya. Ah, PBB ini kan limpahan ya kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah. Alhamdulillah ada sumber pendapatan baru untuk daerah. Tapi ya perlu diselesaikan ya Bapak Ibu ya. PBB ini ya. Gak usah ditingkatkan tarifnya nanti kayak pati itu. Ya, lebih baik optimalkan penagihan yang ada. Gitu Bapak Ibu. Ya, Bu Ira. Ya, baik Bapak. Tadi eh, saya dengar berarti penghapusan piutang ini bisa ya, karena kan banyak juga yang kita nggak tahu ya udah ada yang meninggal atau mungkin alamatnya juga nggak jelas gitu ya, Tuh, alamat bisa. palsu mungkin ya, kayak Ya, Ayu Ting Ting gitu ya. Berarti nanti penghapusannya melalui apa? KPKNL atau bagaimana itu ya Pak? kepala daerah, keputusan kepala daerah, Bu. Oh, kepala Kewenangannya di daerahnya kepala ya daerah. yang Ya. mengajukan ya. Tapi ya tergantung besarannya ya ada peraturannya juga sampai di luar kepala daerah juga ada itu Bu, pemerintah pusat Hmm. gitu. Tapi Kalau Bapak pernah apa namanya membantu daerah untuk mendampingi penghapusan ini, Pak? eh saya sendiri saya rasa ada di UNER. Kalau saya sendiri belum, saya pribadi belum. Oh, tapi Tapi tim Bapak ada ya yang pernah ada, membantu penghapusan ada Bu. piutang yang nggak jelas ini ya? Ada kami. Kalau Mm-mm. kami Soalnya bikin manajemen pusing. manajemen aset itu sesuai dengan peraturan yang terbaru kita sering membantu gitu ya Iya, iya, manajemen iya, aset iya. ya Ya, termasuk nih dalam Bapak Ibu konteks kalau piutang. mau minta bantuan dari ALG ini boleh ya. Boleh nanti Siap. kan tadi katanya kalau pembiayaan nomor 2 ya, nomor satunya Iya. ya yang penting solusi gitu ya Pak ya. Solusi. Ya, UNER UNER berdampak, Bu. Ya, itu Ya, penting ya. ya. Keberadaan kampus itu Ya, bermanfaat benar. untuk UNER berdampak itu Bapak Ibu adalah masyarakat. apa namanya? Bantuan dari UNER untuk masyarakat lah ya. Pengabdian kepada masyarakat termasuk kepada pemerintah daerah. Jadi lebih banyak mengutamakan apa namanya bantuannya ya Pak ya daripada pembiayaan nantilah gitu ya. Jadi nggak usah ragu Bapak Ibu ya
Ini nggak omon-omon ya, kan Bapak Pak Sigitnya kerja dulu, nanti terserah Bapak Ibu mau bayar alhamdulillah, nggak bayar ya keterlaluan gitu ya. Kan udah susah ya. Ya kan kita selesaikan dulu kan, ada orang kan nanyain dulu berapa nih, berapa gitu ya, kontraknya berapa, enggak ya, kerja dulu selesai dulu ya, karena kalau nggak selesai juga kan kita nggak bisa mencari potensi. Kan kita tema kali ini adalah optimalisasi PAD gitu ya. Baik, selanjutnya nih Pak. Nah, ini nih ya terkait dengan pembangunan SPPG nih Pak ya, dapur-dapur SPPG ini kan memang SPPG ini dikasih keringanan supaya mereka tidak perlu atau tidak mesti harus membayar apa namanya pajak gitu ya. Akhirnya apa namanya, mereka ini biar nggak kena pajak gitu ya, tidak menggunakan vendor, mereka sendiri yang melakukan penyediaan dan lain-lainnya. Sedangkan ini cukup banyak gitu ya, mereka melakukan usaha, masa sama sekali kita cuma nontonin doang gitu ya, sedangkan sesuatu yang melakukan usaha kan seharusnya bisa kita tagihkan pajaknya gitu loh. Nah, ini solusinya bagaimana Pak? Apakah bisa nih kita apa namanya tagihkan ya pajak-pajaknya si SPPG ya terkait dengan kegiatan ya PBJT-nya ya, makan minumnya gitu Pak. Iya, jadi begini, Bu Ira ini agak sensitif ya SPBG ya. Hah? Bicara Kayak SPBG itu gimana sensitif. nih? Oh Ngawi, mana tuh? Iya, bicara SPBG itu agak sensitif ini ya. MBG, SPBG gitu kan. Iya. Ya, oke lah. Eh, yang jelas kita harus memetakan model pengelolaan SPBG. SPBG itu kan ada yang dari PGN gitu ya, atau dari mitra yayasan gitu ya, dan catering pihak ketiga. Kita harus pilah-pilah gitu Bapak Ibu. Ya, lalu kita telusuri kontrak dan aliran pembayaran guna memastikan adanya transaksi penjualan jasa boga yang memenuhi unsur penyedia barang jasa tentu gitu ya, Bapak Ibu ya, untuk dikenakan pajak gitu ya. Ini juga perlu kita pilah-pilah seperti apa. Apakah termasuk catering? Catering kan kena ya Bapak Ibu ya, semacam itu. Libatkan penyedia lokal seperti catering, koperasi, BUMDes dan UMKM melalui kontrak dan pembayaran yang jelas gitu ya. Dorongan pedoman nasional. Nah, ini kalau ini juga kita berharap ada pedoman nasional dari BGN ya, atau di Direktur Jenderal DJPK ya, Kemendagri, agar membuat perlakuan pajaknya memiliki kepastian hukum. Jadi ada peraturan yang dibuat oleh BGN, DJBKN, DJBK dan Kemendagri yang menjadi pedoman nasional mengenai perlakuan pajak untuk SPPG. Itu penting. Nah, lalu kita integrasikan data SPBG dengan Bapenda untuk pendataan dan pemantauan pungutan berdasarkan transaksi sebenarnya. Ini penting ya, Bapak Ibu. Jadi, saya kurang tahu ya, apakah sudah ada pedoman nasional mengenai aspek perpajakan SPBG. Kalau sudah ada itu baik, kalau belum ada itu harus dibuat, Bu. Karena ini kan sifatnya nasional ya. Begitu Bu Ira. Baik Jadi Bapak. Ya da- memang. daerah Mm-mm. juga dapat lah gitu ya. Ya ya, perlu dipelajari juga ini yang bisa dikenakan. Soalnya kan memang kalau dihitung itu memang apa ya, untungnya memang kecil sih Pak ya. Tapi kalau dengan banyaknya quantity ya dapatnya gede juga gitu kan. Iyalah, BGN itu Ya, main-mainnya TT, Bu. oh iya makanya gitu kan. Masa dia jadi bebas pajak gitu kan Pak ya. Nah, iya, betul. Nah, selanjutnya nih pertanyaan cepat saja nih Pak. Bagaimana sih selama ini ya, nah, target PAD itu jadi politik anggaran gitu loh Pak ya. Ya Karena itu kalau ya. kita bahas di DPRD ya, ya ini malah langsung disandingkan ke belanjanya mereka gitu ya. Nah, ada nggak sih tips atau trik atau strategi supaya bisa menjelaskan bahwa ini kita supaya semangat nih biar untuk peningkatan kesejahteraan. Jadi tolong jangan belum apa-apa udah dibandingkan dengan belanja. Nanti akhirnya kan jadi kayak cek kosong gitu ya. Kita kan baru mau potensi, belum mau jadi hasilnya gitu lah. Gimana Pak menghadapi ini? Iya, ini menarik nih Bu Ira. Jadi komunikasi dengan Dewan itu kadang-kadang kita ada gap
gap Hmm. knowledge ya, pengetahuan Hmm. gitu ya. Jadi eh, atensinya itu berapa mereka mungkin yang bisa diperoleh. Mungkin sebagian ya nggak semuanya. Saya rasa banyak dewan-dewan yang memang mayoritas ya ini negarawan gitu ya Bu Ira. Tapi memang kita harus mengantisipasi kalau misalnya ada dewan yang fokusnya adalah pada dirinya sendiri gitu kan. Kenaikan tunjangan gitu kan. Nah, ketika ada peningkatan target PAD, jangan dimaknai itu sebagai kenaikan PAD. Belum tentu loh itu. Itu masih rencana loh, Ya, proyeksi loh itu, ya. ya kan? Memang itu proyeksi yang memungkinkan. Ya, menurut saya ya data yang digunakan bukan dari proyeksi atau target ya, tapi data realisasi tahun 2 tahun sebelumnya gitu. Itu bisa menjadi dasar untuk kebijakan mengenai tunjangan yang diberikan ke DPRD gitu. Gitu Bu Ira. Jadi gunakan realisasi PAD 2 tahun sebelumnya ya untuk menyusun kenaikan tunjangan. Kalau kalau nggak naik ya nggak usah gitu ya. Ya. Ada yang jauh lebih penting Bu, Iya, masyarakat. benar. Masyarakat itu jauh lebih penting gitu ya. Jadi udah ya jangan memperbesar diri sendiri gitu ya. Jadi sebesar-besarnya untuk masyarakat. Itu yang harus dipahamkan ke dewan gitu ya. Ya, hitungan tunjangan berdasarkan kemampuan keuangan daerah jelas. Prioritas kan tambahan PAD ya untuk masyarakat dari pelayanan publik, belanja produktif dan kewajiban daerah. Lakukan evaluasi kondisi kas sebelum menambah belanja rutin. Jangan membuat ya ini masalahnya ya. Jangan terus menyenangkan dewan karena dia sebagai pengawas dengan memperbesar gajinya. Ya, namanya manusia itu kan nggak ada puasnya Bu Ira ya, betul ya. Jadi ditambah-tambah terus gak akan habis-habisnya gitu kan. Akhirnya kan menjadi timpang antara gaji dewan dengan gaji masyarakat gitu kan ya. Dan efektivitas kinerjanya. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Ya, sebagai pemerintah ya kita harus mendorong apa namanya. Jadi jangan konflik of interest lah dengan perannya pengawas terus takut diawasi dengan memberikan ini Bu Ira, memberikan perhatian berupa kenaikan tunjangan. Padahal kemampuannya nggak sebesar itu. Ya, jangan seperti itu, Bapak Ibu. Nanti menjadi kan nggak mungkin ada gaji gaji turun ya, Bu. Yang ada gaji naik terus ya. Numpuk nanti gajinya naik. Ya menjadi beban beban daerah nanti terus menerus. Ya, berimbang itu penting dengan kondisi real kas yang ada gitu ya Bapak Ibu ya. Itu bangun kesepakatan yang transparan. Yang penting keterbukaan itu penting. Jadi mereka memahami kondisi keuangan daerah seperti apa. Jadi peningkatan PAD itu diarahkan untuk kemandirian fiskal dan bukan sekedar menaikkan tunjangan. Kira-kira gitu Bu Ira. Baik, Bapak. Lalu ini terkait dengan pajak PKB ya, kendaraan bermotor. Nah, ini kan strateginya untuk mendorong masyarakat bisa bayar pajak itu gimana sih, Pak? Gitu ya, lebih patuh untuk membayarnya. PKB, Karena pajak PKB ini kendaraan kan bermotor. bi- ya bisa ditagihkan kalau ya sudah ini ya ditetapkan gitu ya. Nah, ini bagaimana? Kadang-kadang ya udah selewaran-selewaran aja ya apa namanya yang udah mati gitu ya. Ya itu masalahnya itu loh. Itu belum kita optimalkan. Seharusnya tidak perlu membuat tarif baru, nggak perlu, malah menjadi gejolak. Ya, fokuskan ke wajib pajak yang belum tertib membayar pajak. Masih banyak loh, Bapak Ibu ya. Dengan cara apa tadi? Ini berkali-kali saya sampaikan ya. Data, ya. Percepatan penetapan dan validitas data kendaraan. Pastikan pajak segera ditetapkan agar memiliki dasar penagihan. Yang kedua adalah lakukan pengingat. Nah, pengingat ini Bapak Ibu, saya berharap ya pemerintah daerah itu ya eh, inform, komunikasi ya. Kadangkala wajib pajak itu nggak sadar kalau dia harus membayar pajak. Saya sendiri loh Bu ya, kadangkala nggak sadar, nggak pernah buka STNK kan Bu. Jarang kita lihat STNK udah habis masa waktunya bayar pajak apa tidak kan ya Bu ya gitu ya. Harusnya kita pemerintah proaktif mengingatkan melalui SMS, WA gitu ya Bapak Ibu ya, melalui sistem yang langsung
muncul di HP kita, diingatkan oleh eh, apa dinas pendapatan untuk bayar pajak gitu ya, samsat dan sebagainya ya. Dilakukan pengingat sebelum jatuh tempo ya. Hamin 30, Hamin 7 gitu ya. Melalui pesan gitu, singkat gitu ya, di memo gitu kan, di WA gitu kan, atau di apa namanya pesan SMS gitu ya. Tapi banyak orang menggunakan WA. Setelah jatuh tempo, jadi pemerintah tidak hanya menunggu wajib pajak datang ke Samsat, tapi prioritas penambahan pendapatan asli daerah akan meningkat dengan mengingatkan. Eh, Prioritas penunggakan yang paling potensial. Ya, ini kita tetap mempertaskan penunggak-penunggak besar itu harus kita kejar gitu ya. Jangan sampai menjadi besar lagi, nggak membayar. Prioritaskan penunggak yang paling potensial, fokus pada kendaraan aktif ya, tunggakan besar, pemilik beralamat jelas, perusahaan dan armada usaha ya. Yang punya armada usaha besar itu, punya kendaraan besar itu difokuskan ya, itu pasti pajaknya besar juga. Permudah pembayaran, nah ini Bu, Bapak Ibu, permudah pembayaran. Kadang-kala bayar pajak di mana ya, harus ke Samsat. Waduh, sibuk, waktu terbatas ya, sulit. Apalagi kalau membayar pajak itu harus yang bersangkutan gitu kan. Ngapain buat aturan menyulitkan seperti itu gitu ya. Harus ke Samsat yang bersangkutan gitu ya. Uh, Pokoknya tidak bisa dilakukan secara dari mana saja gitu. Harusnya bisa pembayar pajak tidak harus ke Samsat ya. Di mana saja. Sekarang saya pakai mobil banking saya, diingatkan langsung bayar juga bisa. Itu akan mempercepat eh, penerimaan daerah gitu kan ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak perlu saya datang ke Samsat, tinggal online gitu ya, eh, mobil banking, bayar, nanti saya dapat bukti pembayaran. Dan itu bisa di print melalui sendiri gitu kan. Saya dipermudah lah gimana caranya itu ya sistemnya ya. Jadi ini mungkin juga ya pembayarannya dipermudah, kalau mengambil belangko bukti pembayaran pajaknya juga dimudahkan ya, bisa di print sendiri. Rasanya kalau beberapa daerah sudah seperti itu ya. Kita tidak perlu datang ke Samsat, bayar saja, nanti kita print sendiri dimasukkan ke belakang apa STNK kita gitu kan ya. Beberapa daerah sudah seperti itu. Mempermudah pembayaran ya. Jadi ada Samsat, Samsat keliling atau gerai desa, pusat pembelanjaan ya. Itu menilai tegakkan penagihan secara konsisten bahwa peningkatan PAD diarahkan untuk kemandirian fiskal bukan sekedar menaikkan tunjangan ya. Begitu Bu Ira. Baik, Bapak. Ini karena hari Jumat, Bapak, kita cuma punya waktu 20 menit lagi. Tapi pertanyaan masih ada beberapa. Jadi mungkin nanti tolong agak dipercepat. Terkait sekarang mungkin terkait dengan pajak MBLB ya. MBLB itu mineral bukan logam dan batuan. Itu bagaimana Pak supaya bisa lebih optimal nih pemungutannya? Karena banyak sekali yang kurang. Padahal ini perusakan ke lingkungan cukup besar loh. Kalau tidak ada pajaknya bagaimana bisa ya memperbaiki lingkungan gitu ya, masa dengan modal kita sudah sangat minim ya, ini dibilang BEP aja sebenarnya kurang kalau seandainya pajak MBLB ini dipungut ya, apalagi tidak dipungut itu sangat merugikan bagi pemerintah daerah. Nah, langkah-langkah untuk meningkatkan MBLB ini bagaimana Pak? Iya, ini sekali lagi sama sebenarnya. Konsepnya adalah digitalisasi, Bu Ira. Jadi digitalisasi volume dan pembayaran melalui QR code, ya, pencatatan tonase, integrasi bank dan pembayaran non tunai. Ini penting. Kemudahan pembayaran itu penting. Bentuk tim pengawas permanen untuk melakukan memantau lokasi perusahaan, volume dan pembayaran pajak. Ini bentuk penting juga untuk membentuk tim yang akan melakukan survei lapangan, ya, memastikan betul gitu ya. Dan timnya permanen, jangan task apa namanya task force gitu ya, memang menjadi tim khusus untuk menangani MPLB ini ya. Kendalikan dari pengguna mineral yang dengan mewajibkan kontraktor menunjuk bukti setor pajak ya itu. Bentuk tim terpadu MBLB melibatkan Bapeda, perizinan, Satpol PP, Inspektorat, bagian hukum dan Forkopimda. Perkuat perlindungan petugas melalui surat tugas, SOP, peta tata ruang ya RT RW, dokumentasi, berita acara serta keputusan tertulis dari hasil rakor. Nah, ini juga penting ya Bapak Ibu ya.
legalitasnya juga ada. Gitu Bu Ira. Ya, tapi MBLB ini kadang juga ya, ya banyak yang tidak berizin. Akhirnya kita bingung juga Pak untuk menarik pajaknya gitu ya Pak. Nggak hanya MBLB ya, termasuk PAT juga ya, pajak air Ya itu, tanah ya. ya Sebelumnya ya Pak, sebelumnya. ditertibkan. Nah ya udah betul. Nah ini bagaimana Pak supaya MBLB dan PAT ini ya bisa mau gitu ya mengurus perizinannya gitu ya Pak. Iya Bu, itu harus ditertibkan itu. Namanya nggak berizin ya ditertibkan. Biasanya harus perlu disosialisasi kan ya. Sosialisasi, ya tahu caranya bagaimana mengurus perizinan gitu ya. Itu penting gitu ya. Kadang-kala nggak melakukan itu karena nggak tahu caranya bagaimana gitu. Ya, satu langkahnya adalah itu sosialisasi. Yang kedua adalah verifikasi izin dan lokasi volume melalui tim terpadu ya, surat tugas dan dokumentasi dan berita acara. Lalu kegiatan MBLB ini, kegiatan dalam kawasan RTW tetap dipungut pajaknya sambil dipercepat izinnya gitu ya. Kadang-kala MBLB itu ada tapi belum sesuai dengan legalitasnya gitu ya. Ini juga perlu diurus. Untuk air tanah, pajak tetap dipungut, tetapi pelanggaran izin tetap ditindak, ya. Karena membayar pajak tidak mengganti membayar pajak tidak menggantikan izin, ya tetap ada konsekuensinya ya, Bapak Ibu. Lalu ada lakukan penindakan bertahap ya, melalui teguran, lalu batas waktu pengurusan izin, penghentian kegiatan, denda, sehingga penutupan lokasi atau sumur itu bisa dilakukan gitu ya. Itu Bu Ira. Gitu ya. Baik Bapak, jadi kita dorong dulu nih ya biar mereka berizin ya dengan cara ya tadi kita verifikasi dulu gitu ya. Karena banyak sekali Pak yang hanya ngambil-ngambil begitu aja gitu ya. Kita jadi serba salah Iya, mau mau menagihnya juga mereka belum dapat izin, nggak kita tagihkan mereka jadi liar gitu ya, iya. antara MBLB dan air tanah ini. Gitu ya Pak ya. Oke, selanjutnya kita ke ini ya, listrik ya. Pajak listrik ya. Jumlah Yes. pelanggan listrik ini bertambah, tapi penerimaan pajak relatif stagnan karena pemerintah daerah kesulitan memperoleh data pelanggan dari PLN. Kira-kira solusinya apa nih, Pak? Ini ya, jika data pelanggan listrik tidak diberikan PLN ya, Pak ya. Ya, Iya. Jadi kenaikan jumlah pelanggan tidak selalu menaikkan PBJT tenaga listrik karena pajak dihitung berdasarkan nilai konsumsi listrik bukan jumlah pelanggan. Ya. Ini yang pertama adalah minta data agregat bulanan ya, per golongan tarif. Ya Bapak Ibu ya, jumlah pelanggan, KWH, nilai tagihan, dasar pengenaan pajak dipungut dan pengecualian. Lalu lakukan rekonsiliasi rutin antara tagihan listrik dengan PBJT yang disetor. Ya, rekonsiliasi penting Bapak Ibu mencocokkan. Disertai berita acara serta penjelasan selisih. Ini rekonsiliasi dalam rangka melakukan verifikasi secara independen ya Bapak Ibu ya. Sehingga tahu selisihnya berapa, terus kita mengetahui penjelasannya selisihnya karena apa. Gunakan pemeriksaan resmi untuk meminta catatan dan dokumen terkait ya. Jika PLN tidak kooperatif, Gramedia dapat melakukan penetapan secara jabatan sesuai dengan ketentuan ya. Lalu data sumber listrik dan non PLN seperti hotel, industri dan pusat pembelanjaan yang menghasilkan listrik sendiri sebagai potensi BJT tambahan, Bapak Ibu. Itu juga besar kan hotel, industri dan pusat perbelanjaan. Oke, yang menggunakan listrik non PLN ya, itu juga potensi BBJT-nya juga tambahan besar. Termasuk ini ya, mungkin ada yang energi terbarukan itu, ya, menggunakan panel surya sendiri, ya itu harus perlu dilakukan. Itu mungkin belum ada identifikasi ya Bu Ira di iya, daerah-daerah iya. ya, Belum, belum. belum ada. Ya. Padahal itu potensi untuk mendapatkan PBBJT Aduh, kan. jangan deh, Pak. Kebanyakan kami bayar pajak, ntar. Ini saya Ya, berkaki dua, Pak. Satu, saya membela Pemda untuk suruh bayar pajak. Sedangkan saya sebagai, apa namanya, sebagai masyarakat, berat juga sih, Pak. Jadi saya nunggu-nunggu ada pemutihan. Kalau di DKI itu kayak bayar pajak kendaraan itu ya. Itu kami suka ada, udah dipanggil-panggil gitu ya, banyak
bayar PBB, bayar kendaraan bermotor biasanya dikasih diskon. Nah, malah kita ngambil yang diskon. Nggak ini juga ya, nggak adil juga ya. Jadi yang kalau yang rajin bayar pajak bayarnya full, tapi buat kita yang agak-agak bandel malah dikasih diskon. Iya. Whatever lah ya, yang penting kebayar. Oke, Bapak. Ah, lalu ini kan ya, kita itu di pendapatan itu kadang suka keterbatasan SDM kan tadi Bapak minta untuk nggak apa namanya membuat tim gitu ya. Nah, ini strateginya supaya PAD kita ini bisa optimal nggak hanya di pendapatan ya. Sedangkan ASN kita terbatas, ini apa sih apa strateginya gitu loh Bapak? Oke. Jadi, Apakah cukup satu OPD saja atau kita harus kolaborasi atau oh, digital atau apa kolaborasi Pak? dong, salah satunya. Oke, Kalau perlu libatkan ya kejaksaan, baik. Bu, membantu. Oke, ya Kalau ya. emang Biar yang besar-besar bergesilnya ya, ya Pak. iya, yang besar-besar biar takut tuh gitu kan. Tapi, oh, jangan kejaksaan dulu deh, nanti kasihan. Bertahap dulu ya, tim kita dulu ya. Kalau bandel baru Hmm, kejaksaan, Bu. Gitu. oke. Jadi, satu, bagi tugas berdasarkan fungsi, ya. Prioritas wajib pajak besar dan tunggakan tinggi itu menjadi utama, ya. Dan pelaporan tidak wajar, gitu ya. Lalu terapkan pengawasan berbasis risiko, ya. Gunakan elektronik SPTD, SPTPD, pembayaran non tunai, mengingat otomatis Bapak Ibu dashboard tunggakan. Kita harus punya itu, ya. Lalu otomatiskan pekerjaan rutin. Gunakan ISPTD, ISPTPD, pembayaran non tunai dan seterusnya ya. Lalu bentuk tim PAD kabupaten. Nah, ini penting ya. Libatkan DPMPSTD ya, TP, PTSP, kecamatan, desa, UBD teknis, perbankan dan institusi pemilik data. Lalu integrasikan Bapak Ibu. Ya, ini betul integrasi ya Bapak Ibu ya. Jangan banyak aplikasi tapi nggak terintegrasi ya repot juga itu nanti ya Bapak Ibu ya. Nah, satukan dalam satu dashboard register risiko dan penyimpanan bukti, lalu ajukan tambahan dan redistribusi SDM. Ya, ini penting. Kalau misalnya SDM-nya kurang ya dikuatkan, ajukan tambahan. Kalau nggak bisa mendapatkan tambahan tenaga, maka eh, melakukan ini Bapak Ibu redistribusi SDM ya tugasnya kelola di bidang lain gitu ya bisa juga gitu Bu Ira. Baik. Kalau yang terbatas itu adalah pejabat fungsionalnya, Pak. Karena juga untuk kan mereka Terbatas. untuk pemeriksa, penilai, jurusita ini kan harus pejabat fungsional ini bagaimana, Pak, supaya bisa melakukan pengawasan optimalisasi PAD ini? Sistem Bu, sistem. Oke. Sistem ya, tapi tetap approval dari si ini ya, si pejabat Ya. itu ya. Jadi untuk mengurangi jumlah tenaga SDM maka kita gunakan teknologi gitu ya. Oke. Otomatisasi ya. Lebih enak pakai robot sistem Iya, iya. gitu ya. Gitu. Bangun sistem kuncinya. Oh, Bangun sistem. sistem ya. Jadi pembayarannya melalui QRIS dan sebagainya dimudahkan semuanya lah. Ngapain kita perlu tenaga banyak? Jadi itu juga preventif Bu. Sistem itu untuk preventif ya, bukan detection. Kalau detection itu susah ya, capek gitu kan ya Bu ya. Dan hasilnya belum tentu optimal. Dengan sistem itu maka tercegahlah celah-celah apa namanya kebocoran-kebocoran PAD gitu ya. Dan mengoptimalisasikan PAD yang ada. Bangun sistem. Logika Baik. sistem itu harus dibangun memudahkan ya, langsung otomatisasi dari end user. Jadi jangan rantainya itu jadi panjang, jangan birokrasi jadi pendek harusnya. Itu kuncinya sistem. Kalau bisa ya pelanggan langsung masuk ke kas daerah. Iya, iya. gitu, Iya. gitu. Sependek itu, gitu. Ya, baik Bapak. Oke Pak, itu pertanyaan terakhir. Ya, Maka saya cuma butuh strateginya, roadmap-nya. ya, Roadmap Bapak selama kita kita ngikutin tinggal 3 tahun lagi nih ya.
roadmap-nya ya untuk peningkatan PAD 3 tahun ini prioritas utama yang perlu kita lakukan apa aja nih? Tahun pertama, ya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Gitu ya, kita anggaplah yang walaupun tinggal setengah tahun ini gitu ya, kita menuju ke 2027. Jadi hitungannya jangan dari dari Januari ke Desember, kita hitung aja lah sekarang dari Juli sampai Juli tahun depan gitu ya. Anggap seperti itu. Karena kan nanti tahun ketiga juga nggak nyampe Desember kita sudah berakhir. Kira-kira ini, oh ini prioritasnya ya. Silakan Pak dijelaskan Pak apa nih? Ya, jadi yang pertama adalah pemenahan data ya dan sistem pungutan pajak. Data, buat data center kalau perlu ya berkaitan dengan ini. Yang kedua adalah kita melakukan tahun kedua ini optimalisasi aset yang ada dengan identifikasi aset, lalu kita melakukan analisis melalui kajian ya, mana yang aset-aset yang bisa kita pilah-pilah gitu ya, mana yang perlu dioptimalisasikan gitu ya, Bu. Berkaitan dengan aspek legalitas dulu, aset itu ini sudah diproses enggak gitu kan ya. Ada legalitasnya enggak gitu ya. Ada banyak aset pemerintah yang enggak legalitasnya belum lengkap juga gitu ya. Lalu kita melakukan optimalisasi aset itu bagaimana ya dengan kerjasama atau apa gitu ya. Termasuk BUMD dan BULD ini perlu dioptimalisasi juga gitu ya dengan tata kelola BUMD dan BULD yang baik. Lalu yang tahun ketiga adalah perluasan basis ekonomi dan inovasi pendapatan. Dan ini mix revenue Bu, Bapak Ibu. Jadi revenue sumber revenue kita tidak hanya satu saja, tapi banyak alternatif gitu ya, Bapak Ibu ya. Kita dengan membangun pusat-pusat ekonomi dan juga inovasi pendapatan. Itu tahapannya. Tapi sebenarnya saya berikan gambaran. Mungkin tolong ditayangkan slide saya yang satunya, PPT saya yang satunya. Ada kerangka 5 pilar strategi PAD. Coba ditayangkan di slide satunya sampai ya. Atau saya share screen. Oke, saya share screen saja ya. Oke, baik. Ini ya, Bapak Ibu. Saya akan bagian 2 slide ya. Slide tadi respon saya atas pertanyaan Bapak Ibu. Yang slide kedua ini adalah arsitektur ya optimalisasi PAD Bapak Ibu. Jadi output ya kita outcome based kan Bapak Ibu ya. Ya kemandirian fiskal dan pelayanan publik prima. Lalu pilar pertama adalah Bapak Ibu intensifikasi dan tata kelola. Yang saya selalu katakan digitalisasi pemungutan dan manajemen data center, ya kan? Itu ya poinnya ya Bapak Ibu ya. Tadi kan saya bilang data digitalisasi sering kali, itu ya. Pilar 2 adalah ekstensifikasi dan aset. Ya, kita mengidentifikasi aset kita, melihat potensinya, lalu melakukan kerjasama. Ya, skema kerjasama pemanfaatan. Ya, BU eh, apa namanya BOT, ya, Bid Operate Transfer dan BTU boleh ya. Dan sumber daya ekonomi baru. Pilar kelima di sini diversifikasi dan investasi, kebijakan inklusif dan kolaborasi sektor swasta. Pertemukan adalah potensi daerahnya apa, terus investornya siapa. Ini investor itu tidak hanya berpikirnya luar negeri ya Bapak Ibu ya, bisa Danantara, bisa BUMN, bisa BUMD untuk investasi berkaitan dengan yang dibutuhkan masyarakat gitu ya. Lalu ada swasta gitu ya. Fondasi berikutnya adalah tempat ada pilar sinkronisasi perencanaan. Bapak Ibu harus punya blueprint atau perencanaan bagaimana optimalisasi potensi daerah, investasi daerah, gitu ya Bapak Ibu ya. Itu perlu kerja-kerja dari akademik, akademisi bersama pemerintah Bu Ira. ILG siap membantu untuk menyusunkan blueprint, roadmap, proposal yang ditawarkan ke investor. Gitu ya. Yang di situ akan menarik perhatian investor, tertarik untuk investasi. Kalau Bapak Ibu nggak punya proposal, gitu ya Bapak Ibu ya, potensi mana aja yang perlu dikerjasamakan, ya nggak bisa. Itu intinya gini, investor itu harus melihat peluang dan risikonya seperti apa. Kalau peluangnya besar, menguntungkan dibandingkan risiko yang ada, dia pasti akan chief in, akan masuk menginvest Bapak Ibu. Dan kami siap mendampingi Bapak Ibu dalam penyelesaian RPJMD, RKAPD, dan juga performance based budgeting APBD, beserta juga sebuah blueprint
perencanaan strategis untuk investasi daerah gitu ya Bapak Ibu ya. Kami siap membantu. Pilar ke Fondasi ke B ya, pilar 3 kapasitas SDM. Nah, kapasitas SDM ini sesuai dengan kami Learning and Growth ya, ILG Erlangga Institute for Learning and Growth. Bapak Ibu, kami itu mitra strategis Bapak Ibu untuk peningkatan SDM ya, kapabilitas SDM, pengembangan sumber daya manusia maupun pengembangan sumber daya organisasi gitu ya, pengembangan organisasi. Kami siap membantu untuk penerapan sistem merit. Ini juga ada beberapa kementerian yang minta bantuan kami dalam menyusun misalnya eh, apa namanya remunerasi dalam rangka untuk memotivasi ya kinerja yang lebih baik gitu ya. Remunerasi 100%. Kajiannya melibatkan kami ya. Penerapan sistem merit ya, pelaksanaan teknis dan transformasi mindset gitu ya. Kami juga Bapak Ibu strategi itu sebagai perencanaan ya, dituangkan dalam perencanaan. Kita membuat rencana jangka panjang perusahaan misalnya atau rencana jangka panjang pemerintah daerah gitu ya, jangka menengah ya, rencana kerja pemerintah daerah. Itu adalah strategi Bapak Ibu. Tapi yang terjadi adalah kesulitan dalam mengeksekusinya. Nah, kami akan membantu Bapak Ibu juga dalam tataran eksekusinya Bapak Ibu, implementasinya. Ya. Jadi tidak bicara mengenai perencanaannya, tapi bagaimana mengeksekusi perencanaan itu. Ya, mentransformasikan organisasinya, membangun budaya kerjanya sampai mencapai kinerja terbaik. Begitu Bu Ira. Pilar ini bisa Bapak Ibu pakai ya dalam Keynes mengoptimalisasikan PAD. Begitu. Luar biasa sekali, Bapak. Kayaknya waktunya nggak cukup ya, Pak. Nah, materi saya Kita ketemu masih lagi banyak ini. besok, Bapak jangan kasih Jumat dong. Luar biasa sekali Ya, ini. Banyak sekali ilmu dan boleh. pengalaman yang Bapak bagikan hari ini ya. Mohon maaf Boleh. teman-teman yang tidak bisa dijawab pertanyaannya, terutama yang nanyanya baru sekarang. Karena saya nanyanya dari kemarin ini. Ayo siapa yang mau memberikan pertanyaan-pertanyaan kita kumpulkan dan akan langsung dijawab. Karena ini hari Jumat gitu Ya, ya. Tapi jangan sedih, jangan khawatir. Di room chat ada nomor HP saya, ada nomor HP-nya Pak Sigit. Silakan, siapa yang mau oh ya sudah ada ya Bu ya. ngobrol Ya. atau mau nanya sama saya, sama Pak Sigit, monggo, Oke. mangga, silakan. Ya, Bapak Ibu. Dan pertanyaan yang mungkin saya jawab cepat dari Bapak Dakota Palembang, apakah keadaan ini akan berakibat panjang? Kemungkinan. Makanya saya udah bikin roadmap, minta roadmapnya 3 tahun. Ya, kenapa saya kumpulin Bapak Ibu? Ayo kita sekarang mulai bergerak. Udah 2 tahun berjalan begini-begini aja. Kalaupun nanti ada perbaikan, ya alhamdulillah tetap kita dalam keadaan stable gitu ya, stabil. Tapi kalau misalnya tidak ada, semakin terpuruk gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita bersiap dari sekarang kita bertemu di sini untuk membahas. Nanti kalau masih kurang-kurang kita bahas di grup atau mungkin Bapak Ibu mau intens dengan saya atau dengan Pak Sigit, monggo mangga silahkan gitu ya. Nah, kemudian juga apa nih? Target pajak tidak relevan. Nah, itu perlu dianalisis Bapak Ibu ya. Ketika dia tinggi, tadi banyak ada nuansa politis dan segala macam, itu menjadi cek kosong gitu ya. Dibandingkan dengan belanja ternyata tidak bisa membayar gitu ya. Atau dia terlalu rendah, rugi kepada Bapak Ibu sendiri gitu ya, tidak dapat apa namanya? Insentif yang maksimal. Oleh sebab itu perlu dianalisis. Nanti kita boleh Bapak Ibu ngobrol dengan saya ya. Kita bagaimana boleh ini udah ada yang chat-chatan sama saya juga Japri. Oke, begitu Bapak Ibu ya. Silakan nanti nanti bentar ya dibagikan apa namanya oleh admin ya paparannya. Dua paparan Pak Sigit. Terima kasih sekali Ya. Bapak Bu Ira, terima kasih. untuk Undangannya apa menarik. nanya insight-nya dan ilmunya, waktunya luar biasa sekali. Ya. Dan kita tunggu juga nih actionnya Bapak mengumpulkan kita dengan para Wah, investor nih. siap. Sangat ditunggu. Keburu 3 tahun berlalu nih. Kita udah kapan 2 tahun setengah ini Bapak ya. Ya, tahu tahun ini Ya, ada di Jawa Timur insya Allah. Nah,
Siap, Nanti siap, siap. geser ke Pokoknya daerah di lain. Jawa Timur kita masih ada SPPD yang dari Papua juga boleh datang, Pak ya. Sabang, Merauke bolehlah datang lah ya. Yang penting Bapak undang kita ya. Nah, terima kasih sekali Pak Sigit dan tim ALG ya atas waktu, ilmu dan juga ya fasilitasinya ya. Siap. Semoga diskusi ini bermanfaat untuk kita semua pemerintah daerah di Indonesia. Terima kasih juga kepada seluruh peserta Talkshow interaktif Ngopi Ngobrol Pintar. Saya Irhayatunisma pamit undur diri. Sampai bertemu dengan Talkshow interaktif Ngopi dengan ya insight-insight berikutnya gitu ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi Sigi, wabarakatuh. terima kasih Terima seluruh kasih Bu Ira, peserta. terima kasih Bapak Ya, Ibu, senang terima sekali bisa kasih ya. membantu. Mohon maaf bila ada salah-salah Silakan kata. menghubungi kami ILG Universitas Erlangga Ya, dan memerlukan ya ya. kami Kalau berikan Mbak penjelasan. Mbak admin di share ininya apa namanya paparannya Pak. Eh, Kalau sertifikat nanti di ini ya dikirim ke email. Kalau yang membeli sertifikatnya ya, yang tidak ya mohon maaf tidak, karena tidak tersedia sertifikat. Mbak Oh, mana nih Mbaknya? Tolong di share paparannya. ya. Di melalui ini WA Mana nih Mbaknya? Mbak Mbak Mbak. Mas Lukman di share melalui eh? Pak Ini Sigit, terus ya. yang paparan kedua Pak Sigit tolong di share Oh Pak ya, Sigit. saya kirim melalui apa? Chat Kalau ini ya nggak Pak Sigit aja deh yang kirim Pak Sigit. Dua-duanya di Pak sini Sigit. ya. Oke, Iya. siap. Siap, Ya Bu. ini kayaknya belum anu katanya satu baru satu dia juga. Baik, baik. Heeh. Sebentar, sebentar, sebentar. Ah, terus sebentar. Eh, yang ini ya. Ini. Ya, oke. Jangan ditutup dulu ininya. Tunggu sampai Bapak Ibu selesai mendownload bahan paparannya. Mohon maaf ya paparannya saya bagikan terakhir karena biar pertanyaannya dijawab semua dulu. Minimal, minimal. Iya, betul. Nanti kalau enggak Bapak Valid. Ibu udah tahu duluan kunci jawabannya. Iya, Ya, betul. ya, kapan lagi nih kita ngerjain dosen nih? Kali-kali saya yang ngasih pertanyaan sama Pak dosen nih. Iya. Ya Pak dosen, mohon maaf Pak dosen ya. Senang-senang hati Bira. Ya. Pertanyaannya satu, jawabnya banyak Bapak Ibu ya. Iya, kalau kita kan udah stres sendiri kalau jawab apa pertanyaan. Nah, sudah tuh Bapak Ibu ya. Sudah ada yang jawaban ya, eh, jawaban pertanyaan ya. Ada yang memang penjelasan dari Pak Sigit sendiri ya. Karena Ya, ya sebenarnya kalau waktunya panjang dua-duanya mau dijelaskan habis paparan kita tanya jawab. Tapi kemarin saya udah bilang sama sudah mengantisipasi Pak, sepertinya kita nggak cukup waktu kalau Bapak paparan dulu gitu ya. iya, Akhirnya betul. kita langsung tanya jawab, langsung tadi juga langsung cepet soalnya Bapak juga tadi kan agak telat karena ada apa namanya Webinar yang lain. pembukaan acara dulu ya. Ya, nanti kita bersua kembali dengan apa namanya materi yang lain ya, yang pasti Ya. insya Allah ngopinya benar-benar Bapak Ibu jadi pinter ya, ngopi yang tidak hanya sekedar bikin melek mata tapi melek ini juga ya mindset ya. Ya, oke. Oke. Sudah Bapak Ibu. Sudah ya, terima kasih sekali. Sampai jumpa. Yang belum masuk grup saya juga boleh ya. Saya punya grup BPKD, punya grup Bina Strategi juga ya untuk teman-teman Bapak Litbangda dan juga teman-teman pendapatan Bapenda. Ya, boleh ada nomor HP Ya, saya. izin Bu Ira nanti ini kan direkam, kami akan masukkan ke YouTube-nya ILG, nanti juga di tempatnya Bu Boleh. Ira juga, monggo. Jadi Ya, boleh. maksudnya Heeh. teman-teman bisa apa ya,
Ya, menyimak lagi bisa lah, tidak. lupa Ya. lupa gitu ya apa yang Nanti saya disampaikan. juga dibagi ya rekamannya. Jadi nanti Bapak Ibu Ya, kita bagikan YouTube-nya saja ya, tidak rekamannya ya. siap. Ya, Thank you Bu oke Ira ya. atas Ya, undangannya makasih ya Pak Sigit ngopi, ya. ngobrol Makasih pintar. semua, Ya, makasih terima tim kasih semuanya. AYG dan semuanya Sehat-sehat teman-teman selalu ya. semua. Ya, makasih Izin semua. nih. Sampai ketemu.